bahasa Arab, sebagian dengan bahasa Persia. Tahun 672. Baik, 672 dikurangi 634. Berapa? Cepat, 38. 38. Perhatikan, 38 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada makam orang Islam di wilayah Baros, 414 km dari kota Medan. Medan sekarang masuk mana? Sumatera. Bagian dari negara apa? Indonesia. Apakah Indonesia sudah ada tahun 672? Belum. Yang ada apa? Nusantara. Berarti 672 Masehi Islam sudah ada di Nusantara. Bukan sudah ada, tapi sudah ada yang meninggal, makamnya dituliskan. Kalau meninggalnya di situ, kapan masuknya? Itu kan meninggalnya. Awas, hati-hati, meninggalnya, bukan masuknya. 672 itu berarti abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. 7 Masehi, sudah ada makam orang Islam. Islam sudah sampai ke wilayah Nusantara. Baik. Ada makamnya, bahkan ditemukan 40 makam yang lainnya. 40 orang meninggal dunia. Masya Allah, kalau 672 ditemukan makam, masuknya tahun berapa? Maka dari situlah kemudian ada yang menyimpulkan Islam itu sesungguhnya sudah masuk ke fase Nabi SAW, sudah mulai menyebar, bahkan sudah masuk ke Nusantara. Di awal-awal fase masa kenabian. Di awal fase apa? 615 Masehi, yang ini. Diteliti lagi oleh sebagian sejarawan. Di sini kemudian Buya Hamka menguatkan dalam salah satu seminar yang beliau sampaikan dengan teori Islam datang dari Mekah. Salah satu pendalamannya apa? Karena sudah terbiasa ada jalinan antara hubungan orang Arab, kemudian yang akan ke Cina, sebagian ke India, yang melewati Nusantara sebagai jalur transit yang menyambungkan ini semua. Ini sudah terjadi 500 tahun sebelum Masehi. Maka ketika perjalanan ini sering terjadi, hubungan terkoneksi, bahkan dikenal dengan jalur sutra di antara ini semua, maka tidak menjadi sulit ketika ada ekspedisi-ekspedisi dari Arab sampai ke Cina dan mampir ke wilayah Baros. Dan Masya Allah, ada semacam isyarat bahwa di tahun 615 Masehi ini, ketika hijrah sebagian ke Ethiopia, pedagang-pedagang Arab, bahkan ada yang sebagian di Afrika, yang menjadi tempat transit yang melakukan ekspedisi sampai ke Cina, mampirlah kemudian di wilayah Baros. Dan di antara yang ikut ke sana, itu ada sebagian sahabat yang kemudian menyebarkan nilai-nilai Islam. Kisaran ini, 615 Masehi. Di awal masa kenabian. Dimohon maaf, Islam kalau ingin dicari, kapan datangnya ke Nusantara, itu ternyata bukan abad ke-13, seperti klaimnya Snokhogroye. Bukan juga di abad yang ke-12, seperti kata sebagian orang. Tapi ternyata di awal fase kenabian, Nabi sudah menyampaikan tugas dari Allah, kemudian menyampaikan risalah Islam, mengejar sampai ke ujung bumi, sampai datang ke Nusantara. Perhatikan, kalau bukan kehendak Allah, mustahil kemudian bisa mampir ke Maros, sampai ke Nusantara, sampai kemudian berakhir di Cina Selatan. Teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan, pertama, lihat sini, fase penyebaran Islam, yang membawa pedoman hidup itu, sudah dibawa ke Nusantara jauh sebelum kita terlahir, yaitu di awal abad pertama Hijrah, di awal abad ke-7 Masehi. Namanya masih Nusantara. Jadi kalau Anda ingin mencari jejak Islam di Nusantara, Anda nggak usah repot menemukan sekarang. Dari jauh-jauh hari sudah Anda temukan. Silakan Anda main ke Baros. Dapatkan makam namanya Syekh Ruknuddin. Maka di situ Anda akan temukan, Masya Allah, sudah ada jejak Islam di awal abad ke-7, semasa dengan Nabi SAW, dan lebih jauh lagi di masa sahabat Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di sini paham? Baik. Yang jadi persoalan, jejak apa yang dibawa dari Islam yang masuk ke Nusantara ini? Karena persoalan kita bukan cuma Islam nih, tapi jejaknya. Awas hati-hati, apakah yang dicari cuma sekedar, maaf ya, makam-makam saja? Apa yang dicari cuma peninggalan saja? Apa jejak yang dibawa? Ketika melangkah, lihat catat ini ya, catat kalimat ini baik-baik. Ketika melangkah jejak kaki setiap alumni Madrasah Nabi, baik alumni Mekah yang jumlahnya 40 orang, ataupun alumni Madinah, ketika mereka melangkah, menjejakkan kakinya di setiap tempat, demi Allah saya katakan, tidak pernah terjadi kecuali, satu, penduduk yang umum yang masuk Islam, dan yang kedua, akan terjadi luar biasa kemajuan-kemajuan yang menghasilkan peradaban. Saya tunjukkan kepada Anda. Amr bin As melakukan ekspedisi bersama Muawiyah. Dan ada sebagian tukang cukurnya Nabi melalui Afrika Utara. Dimulai dari Mesir, kemudian ke Libya, kemudian ke Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang sedikit Liberia. Setelah itu Mediterania, setelah itu berhenti di Syam, Syria, sampai bangun masjid Muawiyah di Syria.
Ada Jordania sekarang, ada Palestina, ada Libanon, ada Syria. Demi Allah saya katakan, coba antum lihat sampai sekarang. Bukankah wilayah itu Muslim? Mesir, Muslim. Libya, Muslim. Tunisia, Muslim. Maroko, Muslim. Aljazair, Muslim. Syam, gak usah ditanya. Palestina, Libanon, Jordania, Syria, Muslim. Perhatikan, setiap alumni madrasah Nabi menjejakkan kakinya di setiap tempat, Muslim. Sahabat, sebagian yang ikut. Konon ada yang disebut dengan Utsman, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Ma'dhun. Jadi delegasi Nabi SAW saat hijrah ke Habsyah. Memimpin kemudian 8 orang. Ditambah sebagian dari perempuan. Gelombang keduanya 80 orang. Nah saat itulah kemudian ada yang mengatakan terjadi ekspedisi sampai ke Laut Cina Selatan, mampir di Baros itu. Tapi tidak disebutkan siapa yang ikut itu. Di poin saya, satu orang ikut dari madrasah Nabi, cuman singgah di Baros, hasilnya Nusantara. Nusantara bukan Indonesia, lebih luas daripada Indonesia. Silahkan cek. Mindanao, Muslim. Thailand Selatan, Patani, Muslim. Brunei Darussalam, Muslim. Indonesia sekarang, Muslim. Cuman mampir, Muslim. Dan yang paling hebat, mereka mencapai masa keemasannya. Silahkan lihat. Bukankah mereka unggul di zamannya? Rempah-rempah didapatkan. Awas, sampai awal abad ke-15, ke-16, itu masih unggul. Sultan, sampai punya koin emas tersendiri. Punya koin emas, dan koin emas itu bukan koin emas biasa. Lafadznya kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada semuanya. Ada semuanya. Kumpul. Menyebar. Muslim. Luar biasa. Nah, yang paling hebat, setiap generasi mampir ke setiap tempat di Nusantara, ini tinggal kemudian menikah. Ya, disebut dengan kampung Arab. Kampung Arab, padahal orang-orang Islam pertama kali datang. Ya, begitu datang, apa yang dilakukan? Mereka bukan sekedar membawa Islam sebagai agama, tapi membawa pedoman dalam kehidupan yang tadi. Sehingga antum bisa lihat setiap orang Islam datang ke setiap tempat, pasti ada pedoman kehidupan yang dipraktikkan, maju akhirnya. Maju. Islam dulu diminta untuk dibawa ke Spanyol. Jadi yang minta bukan orang Islam datang, orang Spanyol datang. Menghadap kepada Musa bin Nusayr di wilayah Afrika. Minta bantuan dari kekejaman Raja Rodrik. Diutuslah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad bawa pasukan 10.000 orang. Menyeberangi selat. Di selat itu kemudian sampai di sebuah bukit, dia berpidato. Ya, lihat kalimatnya. Di depan kalian ada syahadah, kematian. Di belakang ada syahadah juga. Kapalnya semua dibakar. Dibakar. Kalau di depan syahadahnya syahid. Kalau di belakang mati biasa. Kalau pengen pulang silakan berenang, meninggal juga. Pilih mana? Anda berjuang, membantu saudara kita di Spanyol, atau Anda kembali berenang, silakan. Maka semua dikuatkan. Lebih baik kami berjuang membantu saudara kami dibandingkan meninggal sia-sia menyeberang lautan. Maka diabadikanlah pidato berapi-api itu, semangat yang luar biasa sampai sekarang. Selat itu disebut dengan namanya Selat Jabal Tariq. Orang lokal menyebutnya Gibraltar. Gibraltar dari Jabal Tariq. Maka apa yang terjadi? Ketika ditaklukkan kemudian, dibantu, Allahu Akbar, terbuka. Diminta tinggal, orang Spanyol yang minta. Bukan orang Islam yang maksa. Dibuka kemudian, fatah, futuhat, dibuka. Dari sesuatu yang terbelakang jadi maju. Dibawa kemudian teknik-teknik kemajuan. Dibawa masalah industrinya, dibawa macam-macam ke sana. Sampai Andalusia jadi kiblat di Eropa. Dijadikan peradaban Islam. Yang paling hebat, orang-orang Eropa belajar ke sana. Orang Nasrani, Kristen belajar ke sana. Orang Yahudi belajar ke sana. Sampai terjadilah kemudian peristiwa yang sangat tidak menyenangkan itu. Perhatikan, orang Islamnya karena berada di puncak mulai lalai. Ditinggalkanlah pedoman hidup itu. Saling bersaing, ada yang saling mencela, saling ribut, saling urusan kursi dan macam-macam. Pedoman dilupakan. Kata Quran gak boleh menipu, sekarang menipu. Kata Quran jangan dusta, sekarang berdusta. Kata Quran jangan mencela, sekarang mencela. Kata Quran jangan berselisih, sekarang berselisih. Ribut, saling bersaing, ingin dalam puncak pimpinan. Apa yang terjadi? Ketika ini mulai ribut, yang belajar mulai membangun kekuatan. Maka bertemulah Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella. Dikuatkan kemudian, membentuk satu kekuatan. Maka terjadilah Inkuisisi, Perjanjian Tordesillas tahun 1492. Maka dikuasailah kemudian itu, diambil kemudian karya-karyanya, diterapkan dalam kehidupan mereka. Maka saat Islam meninggalkan pedoman hidup, orang Islam maksudnya, meninggalkan pedoman hidup, maka pedoman ini dibawa di barat, dipraktekkan oleh mereka. Majulah mereka. Dan ini mundur. Sampai dunia dibagi kepada dua bagian. Ya, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia pada dua bagian. Spanyol diberikan barat, Portugis diberikan timur. Maka datanglah kemudian Portugis tahun 1511, pendahuluan tahun 1496, nyasar dulu ke India, balik lagi, meng-hire Ahmad bin Majid, navigator muslim yang tahu tentang pengetahuan tentang peta-peta dunia. Dibawa, dia nggak tahu kalau mau diarahkan ke arah ekspansi. Maka membawalah misi 3G, sekarang sudah 4G. Ya, dulu 3G. God, Glory, and Gospel.
Tahun 1511 sampailah kemudian di Malaka. Lihat teman-teman sekalian, ketika Islam ditebarkan oleh orang-orang Islam yang dibawa semua pedoman kebaikan sampai maju. Sampai saking hebatnya, ini saya tunjukkan ya. Orang dulu kalau baca Al-Quran, yang dibaca bukan cuma huruf dan bacaannya, tapi dibaca maknanya, sampai menemukan penemuan tingkat tinggi. Saya tanya pada antum nih, siapa yang menemukan pesawat terbang? Sudah, waktu kita sudah hampir habis nih. Kalau nggak tahu, katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Orang sekarang mengatakan Wright bersaudara. Padahal, prototipe pertamanya ditemukan bukan oleh Wright, tapi oleh Abbas bin Firnas, yang lahir tahun 815 Masehi. Beliau ini cuma baca surat Al-Mulk, Pak. Ayat 19. Surah ke-67. Ayat 19. وَالطَّيْرَ صَافَّاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. Dan kalau engkau amati burung itu sering mengatuk-ngatukkan sayapnya. Katupkan, kepakan lagi. Ya, kepak, katup. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Dibaca oleh beliau. Oh, kalau Allah nggak berkehendak, dia nggak bisa terbang. Maka saya pun bisa memodifikasi itu. Dibaca, dilihat, diamati. Bagaimana modifikasi sayap burung? Dibuat oleh beliau. Pasangkan sayap kanannya. Pasangkan di tangan kirinya. Dicoba, kepak. Terbang sedikit, kurang sempurna. Perbaiki lagi. Agak lebih bagus, kepak, kurang sempurna. Jatuh, perbaiki lagi. Setelah sudah semakin bagus, cari bukit yang lebih tinggi. Terbang. Masya Allah, terbang Pak. 20 meter. Betul, kemudian jatuh, meninggal. Ya. Tapi yang paling menarik, ketika berhasil menemukan itu, nanti setelah terjadi perjanjian Tordesillas, manuskrip dibawa ke Eropa, banyak dibawa ke Eropa, dibawa, ditemukanlah kemudian di masanya Wright bersaudara, dilihat, dikembangkan. Jadilah kemudian dimodifikasi jadi pesawat terbang di masanya. Tapi itu pun belum sempurna karena sayapnya masih ada crack, masih ada retakan. Kadang-kadang begitu terbang, meledak di udara. Siapa yang menyempurnakan? Allahu Akbar. Orang Islam lagi. Tapi berita baiknya bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa. Orang Pare-Pare. Orang Indonesia. Ya, yang Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Dan siapakah Pak Habibie itu? Masya Allah, dari kecil dididik untuk dengan berpedoman. Lihat orang tua beliau. Saya punya kumpulan biografi beliau itu. Ketika saya perhatikan, ini kan mirip betul dengan orang tua Imam An-Nawawi ketika mendidik anaknya. Sampai karakternya sejak kecil hampir mirip-mirip. Imam An-Nawawi itu susah kemudian dibawa main. Kalau dibawa main dipaksa, bisa nangis. Begitu keluar bawa kitab. Pak Habibie kecil demikian, dipaksa susah. Begitu keluar, setelah diantar pulang. Berangkat, masuk, keluar lewat pintu depan, pulang lewat jendela kamarnya. Masuk lagi, belajar lagi. Mirip-mirip. Maka dalam kondisi ayahnya meninggal pun saat imamin sholat isya. Begitu sujud meninggal, beliau masuk gantikan. Nah perhatikan, orang baca surat Al-Mulk ketemu pesawat terbang. Antum baca Al-Mulk berkali-kali dapat apa? Siapa penemu atom? Itu belajar apa sebetulnya? Ya. Penemu atom sekarang disebut John Dalton. John Dalton penemu atom. Masya Allah. Padahal atom ditemukan itu sebelum beliau lahir sudah ada. Sudah ada. Siapa yang menemukan? Namanya Jabir ibnu Hayyan. Lahir tahun 810 Masehi. Bagaimana menemukannya? Membaca Quran. Quran surah Al-Hadid. Surah ke-57. Begitu sampai ke ayat 25 sampai 26. Mu'anzalnal hadid. Kami turunkan besi dari langit. Turunkan besi dari langit. Dibawa besi. Dibawa ke rumahnya. Laboratorium sederhananya. Dilihat oleh beliau. Diturunkan. Sampai ketemu ke atomnya. Sampai ke titik atomnya. Sampai dikenal dengan bapak kimia. Jabir ibnu Hayyan. Tahukah anda sampai sekarang. Nomor atomnya atom. Dengan isotop yang paling stabil. Sesuai dengan nama suratnya. Silakan. Atom itu kan besi. Atom besi. Besi itu kan ferum. Rumusnya Fe. F besar. E kecil. Fe. Ferum. F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Isotop paling stabil ada 4, 55, 56, 57, 58. Di antara yang 4-nya yang paling stabil 57. Silakan lihat 57 surah ke-57, surah besi. Nomor atom 26 ayat 25 sampai 26. Isyarat apa itu? Yang menemukan orang Islam. Tapi poinnya bukan karena Islamnya, dia baca Al-Qur'an bisa menghasilkan ini. Antum baca Al-Hadid dapat apa? Orang sudah sepeda dipretelin jadi besi itu kan, masya Allah. Habis. Ayo, coba lihat. Dulu begitu, orang lihat syair, kofiah, belajar. Orang Islam tidak begitu masuk Islam dulu. Orang cuma praktekkan syair, nggak kenal ilmunya, nggak ada ilmu arud. Kenalnya cuma syair. Orang Arab itu luar biasa. Begitu melihat sesuatu, ingatannya kuat Pak. Saya akui itu, ingatannya sangat kuat. Tapi sekarang sudah mulai menurun, hanya sedikit di antara mereka.
Masya Allah, kalau lihat apapun itu seketika keunggulannya bisa bikin syiar. Imre el-Qais dulu, ya, 150 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Imre el-Qais itu kalau melihat seseorang jalan, langsung bikin syair. Lihat ke lembah, ada orang sedang menghayati kekasihnya, langsung dia bikin syair. Kifa dzikra min dzikri habibin wa manzili bisaqti liwa bainad dakhuli fahaumali. Al-Asma'i lihat burung bulbul, terbang-terbang begini, lompat-lompat di atas dahan, bawahnya sungai, seketika bikin syair. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamiri al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzailun uqayqali qataftuhu min wadatin min thili hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali wali wailali faqultu la tuwalwili fabayinu lu'lu ali qalat law hina kadha in warazidul muqali kahatan ka kailali tabuli. Masyaallah. Paham antum? Saya aja enggak, apalagi antum. Itu kalimat makanya kata dulu para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, termasuk Nabi menyampaikan, kalau Anda ingin mengetahui tentang masa-masa jahiliyah terjadi apa, Anda belajar dari syairnya. Karena orang jahiliyah itu begitu melihat sesuatu dibikin syair. Nah, syairnya itulah kemudian yang menjadi hikayat tentang peristiwa yang menyampaikan kepada kita apa yang terjadi di masa dulu. Kalau antum ingin tahu misalnya hari Jumat jam sekian di tempat ini terjadi apa, lihat syair orang Arab. Tapi ketika sampai di masa Islam, dibaca syair orang Arab itu bukan syair yang dihafalkan, tapi rumusnya yang keluar. Disebut dengan arud. Karena ketika mereka membuat syair, itu punya formula tersendiri. Dikeluarkan formulanya di masa Islam. Jadi ilmu arud. 16 bahar disebut dengan bahar. Ada bahar tawil. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas mustaf'ilun. Ada madin fa'ilatun. Dipraktekkan kemana? Yang dulunya cuma bikin syair, sekarang dipraktekkan untuk menguasai cabang keilmuan. Kalau Anda ingin belajar bahasa Arab, banyak kitabnya, ratusan buku, jilidnya, kelamaan belajarnya. Buat langsung dengan ilmu arud, 1000 bait saja. Baitnya dihafalkan, rumusnya dikuasai. Muncullah Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafdun musfidun kastaqim, ya, wasunafilun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Ya, apa kalimatnya? Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Kemudian? Halo? Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasunafilun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Kemudian wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bijali wa tanwini wan nida wa al wa musadin ismi tamyizun hasal bitafaati atat wa ya if'ali wa nunik balana fi'lun yanjali. Semua jadi pengetahuan. Ditarik ke Al-Qur'an jadi nazam syatibiyah, riwayat 7 riwayat sampai 10 riwayat nazam. Ditarik ke hadis jadi alfiyah hadisnya As-Suyuti. Menghafal hadis pakai syair, menghafal Quran pakai syair riwayatnya, menghafal kemudian bahasa Arab pakai syair. Jadi ilmu. Ketika kemudian dikalahkan orang Islam, ditarik ke barat jadi notasi, berubah jadi musik. Yang tadinya ilmu jadi musik. C D F G A B C G B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D F G A B F G A B C D A F G. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Ditarik jadi berubah. Orang Islam jadi ilmu, ditarik sekarang jadi musik. Semua dari Islam. Silahkan cek. Orang baca sesuatu berubah. Di tipikal orang Islam itu ketika melihat sesuatu, manfaat muncul, kesejahteraan muncul, kebaikan muncul. Itulah ketika datang ke Nusantara. Kemudian terjadi peristiwa. Datang Portugis, mulai kemudian merusak tatanan kehidupan itu. Dengan 3G-nya. Semua harus dikuasai. Tadinya berbagi. Ya, nggak ada masalah. Dengan Buddha Sriwijaya nggak ada masalah. Dengan Hindu nggak ada masalah. Bahkan kemudian apa yang terjadi? Bisa masuk Islam, Pak. Cuman mendengar bacaan Quran, masuk Islam. Api sejarah halaman 148. Posisi paling kiri di pertengahan. Saya ambil buku ini karena referensinya paling akurat ya. Menurut saya paling akurat karena banyak referensinya. Antum pernah dengar nama Prabu Siliwangi? Baik. Prabu Siliwangi, bentaran kekuasaannya di awal abad ke-14, di akhir abad ke-15. Itu beliau dari Banten sampai dengan ke awal Jawa, ujung Jawa. Kuasanya luar biasa, masih Hindu. Dan pemerintahannya, Masya Allah, ketika Islam masuk, itu nggak ada pertentangan, biasa aja. Ulama sudah ada, nyaman, tenang, biasa. Yang paling hebat, ketika sedang inspeksi, datang ke Karawang. Daerah Karawang. Ditemukan seorang perempuan, namanya Nyai Subang Larang. Sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang itu diantara muridnya Syekh Qura. Syekh Qura itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Ketika pulang dari Mekah, maka disebut Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Bikin pesantren beliau di Karawang. Sampai sekarang masih ada pesantren Syekh Qura. Baik di antara muridnya namanya Nyai Subang Larang. Baca Al-Quran. Begitu dibaca, datang ini mendengar bacaannya, melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Bukan jatuh kaki, hati. Masya Allah.
Begitu dilihat, langsung mengajukan lamaran. Penguasa, raja, kaya, tampan, Masya Allah. Tiba-tiba anak antum dilamar. Kira-kira terima nggak? Kaya, tampan, penguasa, diterima nggak? Halo? Jangan dulu, lihat dulu. Ini kan bukan muslim. Oh, bukan pakai bukan muslim. Quran surah kedua, ayat 221. Lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Jangan Anda menikahi perempuan-perempuan yang belum beriman. Orang Islam yang wajahnya biasa-biasa, itu lebih bagus daripada menikah dengan non-muslim tapi rupawan. Pilih mana? Pilih perempuan solehah tapi parasnya biasa, atau non-muslim tapi cantiknya luar biasa. Pilih mana? Nggak ada pilihan yang ketiga, nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Nggak ada pilihan ketiga. Quran tidak memberikan pilihan ketiga. Itu ujian iman. Selalu pasti, saya yakin pasti pilih yang ketiga. Kalau bisa Ustaz cantik dan beriman. Masya Allah. Ya, selalu begitu. Maka ini yang paling menarik. Yang paling menarik, dulu orang berislam itu kuat benar. Begitu datang, saya ingin melamar Anda. Apa kata beliau? Lihat, kalau orang sudah terbiasa melafadzkan lafaz Allah, lisannya berkata benar, maka akan kaku mengatakan yang buruk-buruk. Lisan yang selalu bersyahadat tidak akan pernah mengucapkan kalimat yang keluar dari syahadatnya. Kaku dia. Lisan yang selalu berkata benar, katanya baik, akan kesulitan mencari kosakata yang kotor. Antum kalau terbiasa berkata yang baik-baik, akan berkata yang kotor itu nggak akan bisa, Pak. Nyari kosakatanya susah. Sama dengan lisan yang selalu bersyahadat 9 kali dalam sehari. 9 kali paling minimal. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan orang bersyahadat mustahil bisa mengungkapkan dengan lisannya kalimat-kalimat yang mengurangi nilai syahadatnya. Tiba-tiba bisa mengatakan semua agama adalah sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Bagaimana bisa berkata begitu? Lisan orang beriman yang mengucapkan syahadat mustahil bisa keluar. Susah. Mau menyebutkannya susah karena lisan ini selalu bersyahadat dalam kebaikan. Telunjuk yang menunjuk kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk tauhid itu tidak akan pernah digunakan untuk bermaksiat. Mustahil telunjuk ini bisa digunakan pada pena untuk tanda tangan proyek yang bermasalah. Tanda tangan yang bermaksiat, tanda tangan proyek yang tidak jelas, mustahil, karena telunjuk ini selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha menafikan Tuhan yang lain, menetapkan Allah, dan Allah itu bukan cuma nama Tuhan, ilahul ma'bud. Komitmen untuk menyembahnya. Menyembah itu taat aturan. Kata Allah jangan mencuri. Wailul lil mutaffifin. Celaka, celaka, celaka orang yang mencuri. Celaka. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Daripada tangan dipakai mencuri, potong aja. Saya enggak ridho kata Allah. Tiba-tiba telunjuk ini berbuat maksiat, mustahil. Kaki yang selalu melangkah pada kebaikan, mustahil bisa melangkah pada yang buruk. Kalau kaki antum selalu digunakan pada yang baik-baik, masuk masjid, digunakan dengan cara yang baik, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jalannya tenang, tidak pernah angkuh, wala tamshi fil ardi maraha, enggak mungkin bermaksiat. Begitu antum bermaksiat, kaki kaku. Enggak percaya, pulang dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang. Iseng aja pakai. Begitu mau dipakai, itu kaki pasti akan kaku. Ini bukan punya saya. Tapi kalau antum nggak pernah gunakan pada yang baik, ini susah diaturnya. Begitu mau dipakai, itu bukan punya kamu. Bukan. Punya kamu yang itu tuh lebih bagus lagi tuh. Yang ini tinggal ya. Nah ini sama. Maka lisannya karena sering dipakai dengan kebaikan, baca Quran, jadi ringan keluar kalimatnya. Anda harus masuk Islam dulu, katanya Yesus Banglarang. Masuk Islam dulu, baru saya ikuti. Ringan. Nggak ada apa-apa. Padahal di hadapannya seorang penguasa, tampan, punya kekuasaan, tapi kalimat itu kalau sudah lekat dengan Allah, nggak ada nilainya yang lain. Allah. Maka apa yang dikatakan dari sini? Begitu keluar, ya, saya masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subang Larang. Lahirlah kemudian 3 anak utama. Anak pertamanya disebut dengan Walang Sungsang. Ya. Mungkin lahirnya agak sedikit bermasalah ya. 1423. Yang kedua, lahir Rara Santang. Lahir tahun 1426. Yang ketiga, Raja Sengara. Begitu lahir melotot ya. 1427. Raja Sengara. Baik, yang paling menarik semuanya masuk Islam, jelas. Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Masya Allah. Perhatikan, ini begitu Islam masuk membawa pedoman kebaikan, jadi baik. Dengan Hindu gak ada masalah, dengan Buddha gak ada masalah. Tiba-tiba masuk Islam dan berubah jadi kebaikan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini yang mau saya tunjukkan. Ini berubah jadi Abdullah Iman. Kemudian ini Rara Santang berubah jadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim.
Pergilah haji. Saat pergi haji itu, tiba-tiba setelah selesai mau kembali, datanglah seorang laki-laki yang melihat Syarifah Mudaim, kemudian jatuh hati, minta kepada kakaknya Abdullah Iman untuk melamarnya. Maka diizinkan menikahlah kemudian. Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki itu. Namanya siapa? Namanya Syarif Abdullah. Berasal dari Mesir. Maka diboyonglah ke Mesir. Saya simpan dulu di sini. Abdullah Iman kemudian pulang ke Nusantara. Bertemu lagi dengan bapaknya. Setelah pulang, Prabu Siliwangi punya gelar Pamanah Rasa, namanya Manah Rasa. Ditugaskanlah kemudian untuk membimbing daerah. Lihat, mulai membimbing sekarang. Daerah yang sangat kumuh, saking kumuhnya disebut dengan lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Masya Allah. Di sini ada campuran-campuran etnis. Dari ada Arabnya, ada Cinanya, ada kemudian orang lokalnya. Dan nggak ada masalah. Begitu orang Islam datang, ditata jadi bagus. Oh, mereka campuran. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Caruban yang bercampur. Pekerjaan utamanya ngambil udang. Yang ambil udang kecil, dibikin kemudian terasi. Pakai air rebon. Jadi rebon, air rebon. Orang bilang sana Cirebon. Jadi Cirebon. Orangnya caruban, tempatnya berubah dari Cirebon. Ditata dengan baik, jadi makmur, jadi bagus, berhasil di situ. Begitu nilai keislaman dilakukan, haji pulang dari sana, merubah lemah wungkuk yang kotor jadi Cirebon. Etnis yang bercampur, punya kemudian tata usaha yang baik. Caruban aslinya kemudian menyebar sampai ke wilayah Lasem. Antum kalau nanti dari Semarang belok ke Demak, Demak ke Kudus, Kudus ke Pati, Pati ke Rembang, ke Lasem. Lasem ini Masjid Agung, sekitar nggak terlalu jauh lah ya, 200 meter lah dari Masjid Agung sebelumnya. Ada sebelah kiri arah pantai namanya Caruban. Sampai sekarang Caruban. Ya, karena ada etnis di situ termasuk Cina pertama datangnya lewat sana. Karena itu disebut dengan Caruban. Ini lemah wungkuk jadi Cirebon. Yang ini pulang ke Nusantara setelah 20 tahun, bawa anak. Anaknya bernama Syarif Hidayatullah. Maka ketika pulang kemudian diberikan wilayah di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Teman-teman sekalian, ternyata di sinilah kemudian menyebar Islam. Syarif Abdullah ini ternyata anak seorang ulama yang juga berdakwah di Nusantara. Lihat madrasah Nabi, melahirkan seseorang, datang ke Baros, menyebar. Dari Baros punya keturunan, menyebar lagi. Dakwah. Dari situ muncul kemudian peradaban, kehebatan, kemajuan. Apa yang terjadi di antara saudaranya ini? Syarif Abdullah punya anak namanya Syarif Hidayatullah, menguasai Gunung Jati. Syarif Abdullah ternyata adiknya dari seseorang yang bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu, siapa dia? Itu adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari Maulana Ishaq itulah kemudian melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yuk saya turunkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan nama asalnya Muhammad Darwish. Dan beliau belajar dengan saudaranya Muhammad Hasim bin Ash'ari. Ya. Kemudian pertama kali belajar dengan Kiai Haji Saleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah, belajar dengan Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dengan Syekh At-Tarmasi, belajar di sana, kembali lagi, kemudian Muhammad Daris berubah jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, bin Kiai Haji Abu Bakar, ya kan? Bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Kiai Murtado, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Sama persis dengan beliau mendirikan Muhammadiyah kemudian tanggal 18 November 1912. Sama persis dengan nasabnya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid. Abdul Wahid nama aslinya bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Bin Abdullah bin Abdul Fattah, dikenal dengan Joko Tingkir. Ya, kemudian bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Maulana Ishaq. Ya, Walid Raden Ainul Yakin. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra itu? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sampai sekarang. Kalau antum ingin tahu wilayah Ahmad Jumadil Kubra, antum ke Semarang. Dari Semarang ini, di sini suka ada aerob ini ya. Ini arah ke Demak. Sini ada flyover. Di sini makamnya, di sini Masjid Ahmad Jumadil Kubra. Warna masjidnya warna hijau, kubahnya warna emas. Di sini ada 3 gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri dengan BNI. Sini. Ke sini arah ke Demak. Di sini ada Sultan Agung Tirta Yasir, sini ada rumah sakitnya. Di sini kemudian ada terminal. Ya. Masih ada. Dan buktinya ada semua. Ada semua. Jelas ya? Kokam belum ketemu, Kokam tenang ya. baru Muhammadiyah. Kokam belum ketemu. Nanti tahun 60-an baru ada Kokam ya. Baik, kita teruskan dulu sebentar. Sabar ya, insyaallah. Bismillah.
Nah, jadi intinya teman-teman sekalian, saya ingin turunkan ketika itu menyebar, Masya Allah, jadi kesultanan, sultan. Cuman secara singkat, ini kemudian diacak oleh Portugis. Diacak-acak. Habis. Mulai mundur. Kurang lebih 300 tahun kemudian datang VOC. VOC itu sebenarnya bukan negara, cuman kongsi dagang pengusaha hitam, cuman di backup oleh, nah ini ya satu kesatuan yang jadi pemerintahan yang juga zalim, di backup dengan tentara dan sebagainya, akhirnya menguasailah Nusantara itu, dikuasai Nusantara. Bayangkan 300 tahun. Saya ulang, bayangkan, kebayang nggak? Belum saya ceritain, kan? Wah, segala hal dikuasai. Ya ada yang maju dibunuh, ulama segala dihancurkan, macam-macam. Ya, maka terjadilah kemudian perjuangan. Dari mulai segalanya. Ya, ada yang bergerak dari mulai ujung sampai ke ujung, dari Aceh sampai ke ujungnya. Mohon maaf, ada muncul, ada Pangeran Diponegoro, ya ada Imam Bonjol, ada macam-macam sampai dengan ke wilayah timur. Di mata uang 1000 itu, yang dulu uang 1000, ada gambar siapa? Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas? Bukan, nggak ada Thomas. Namanya Ahmad, bukan Thomas, Ahmad nama aslinya. Bukan Thomas, awas hati-hati ya. Hati-hati. Ternyata namanya itu bukan Thomas, namanya Ahmad Lucy. Ahmad Lucy ini seorang kiai, punya pesantren, punya banyak murid. Beliau yang membawa murid-muridnya untuk melawan penjajahan pada saat itu. Pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba jadi Thomas? Jauh kan dari Ahmad ke Thomas? Kalau disebutkan Thomas, apa yang terbayang? Oh, jangan dulu ke situ. Thomas itu banyak, ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, ada badminton, ada macam-macam. Ya, tapi umumnya orang akan berpersepsi lain. Kalau Ahmad gak ada yang lain. Disebutkan Ahmad, apa yang terbayang? Sudah gak ada yang lain kecuali Muslim. Satu kali disebutkan di Quran, surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Min ba'di ismuhu Ahmad, gak ada yang lain. Kok tiba-tiba jadi Thomas? Ini. Antum bisa bayangkan siapa yang bikin sejarah? Dan yang paling hebat adalah setia ini berjuang 300 tahun, gak berkembang. Apa yang terjadi? Di sini titik yang mau saya sampaikan sampai ketemu Indonesia. Ya, sampai kemudian di akhirnya berbentuk hal-hal kebaikan-kebaikan dengan segala sinergitas sampai ke Kokam, sampai saya ke sini berakhir, ya. Nah, sekarang lihat sini. Bismillah. Api sejarah halaman 347, posisi paling kanan di sebelah bawahnya. Lihat sini. Setelah semua berjalan dengan luar biasa dahsyatnya, kumpullah kemudian beberapa orang soleh, terkhusus 4 orang. Ada Sayyid Abdurrahman, ada Sayyid Muhammad, ada Sayyid Sehan, ada Sayyid Al-Fakhri, berkumpul di Tanah Abang, wilayah Tanah Abang sekitaran Krukut. Kumpulnya pada hari Senin Kliwon. Tanggalnya 17 Juli tahun 1905. Bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu salah tulis, dituliskan Jumadil Awal, seharusnya Jumadal Ula. Gak ada Jumadi ya, yang ada Jumada. Tum tahu bedanya Jumadi dengan Jumada? Kalau Jumadi itu orangnya. Kalau Jumada itu musimnya. Jumada itu musim gugur, musim kering. Ya kering, jadi saat semuanya sudah gugur, tumbuh-tumbuhan yang gugurkan daun dan sebagainya, orang menyebutnya Jumada. Ula tahap gugur pertama, Jumada tsaniyah tahap gugur yang kedua, sampai muncul musim panas yang luar biasa panas. Ya sampai ke Ramadan puncaknya. Kalau Jumadi itu orangnya, tapi bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Jumadi itu orangnya, orang yang kering, ya gugur. Jadi kalau misalnya namanya Hasan misal, tapi kalau diajak senyum susah, kering gitu ya. Nah itu orang Arab bilang enta Jumadi, masya Allah, gitu ya. Tapi bukan bahasa Arab ya, awas. Pulang-pulang dari sini Jumadi, masya Allah. Baik. 13 Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Maka berkumpullah kemudian 4 ulama ini dirumuskan. Kita mau sampai kapan begini? Kita kehilangan pedoman ini karena terpecah-pecah. Maka mereka kumpul berinisiatif untuk mengembalikan pada pedoman utama, hudan tadi. Apa yang salah dari kita? Setelah sebelumnya Jakarta juga pernah belajar dari peristiwa Jakarta. Sebelumnya kan Batavia dikuasai oleh Portugis. Siapa yang mengalahkan itu? Bukan Syarif Hidayatullah. Bukan. Namanya Fathullah. Orang lokal menyebutnya Fatahillah. Portugis menyebutnya Faletehan. Siapa Fathullah itu? Beliau adalah menantu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah punya satu putra, satu putri. Putra pertama bernama Muhammad. Putrinya yang kedua itu menikah dengan Fathullah yang berasal dari Parsi.
dari Parsi, Samudra Pasai. Ya, dari Samudra Pasai. Beliau datang, jadikan menantu, panglima perang yang luar biasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat datang kemudian ke wilayah Gunung Jati, di Batavia sedang dikuasai, maka diminta untuk berjihad membebaskan Batavia. Dipimpin pasukan, berwudu dulu, wudu, kemudian salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pasukannya sehingga bertempur di sana, dan alhamdulillah dengan izin Allah tanggal 22 Ramadan. Ya. Tahun 923 Masehi, ya pada saat itu. 923 Hijriah, maaf. 923 Hijriah. 22 Ramadan, bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Maka dikalahkan Portugis dari situ, digantilah kemudian namanya dari Batavia menjadi nama syukur kepada Allah. Karena itu dibuka oleh Allah, dibuka disebut dengan Fatah, dikembalikan ke surah 48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami yang buka, bukan kamu yang dengan kehebatan kamu. Kalau bukan dengan izin Allah, bagaimana bisa tombak menghancurkan dan mengalahkan pasukan-pasukan dengan senjata yang lebih bagus, modern. Maka dikatakan inna fatahna laka fatham mubina. Diambillah kemudian Batavia diganti Fatham Mubina. Fatham Mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Jayakarta, Jayakarta. Disingkat jadi Jakarta. Makanya Jakarta itu sampai sekarang hari ulang tahunnya, hari jadi kota Jakarta sama persis ketika dibebaskan oleh Fatullah. 22 Juni 1527. Setiap tanggal 22 Juni hari lahir kota Jakarta. Lahir, artinya sebelumnya belum lahir. Belum ada. Siapa yang mengadakan itu? Allah. Di tangan siapa? Orang Islam. Datang orang Islam, jadi Jakarta. Allahu Akbar. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini nggak ada kaitan dengan masa-masa yang lain-lain ya. Kita hanya ingin sampaikan sejarah membuktikan bahwa ketika orang Islam ada dimanapun selalu memberikan kebaikan, termasuk untuk bangsa ini. Hati-hati, jadi kalau ada yang tidak baik dari orang Islam akan berpengaruh kepada bangsa kita. Antum jadi lebih baik, Allahu Akbar. Negara ini akan makmur, sejahtera, bagus luar biasa. Karena nggak cukup dengan amin, kita kembalikan dulu, lihat. Ke sini. Ya. Nggak akan pernah ada di Quran kalimat-kalimat yang menjadikan seorang mukmin jadi perilaku buruk. Silakan cek. Begitu menandang, matanya harus yang baik-baik. Jadi kalau semua orang beriman, di negeri ini semua orang beriman, Allahu Akbar. Jangankan tangan, mata aja nggak akan lihat yang nggak baik. Quran surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Nggak baik, palingkan. Maaf ya, gudul basar itu bukan nggak boleh lihat. Lihat, tapi ketika yang dilihat itu nggak baik menurut Allah, palingkan. Bukan nggak boleh lihat. Saya dulu di Monjali tahun 2002 melihat seseorang pakai sepeda, Pak. Ya di jalan raya tuh di pinggir. Ke bawah aja begini. Ya, ke bawah begini. Ketika ditanya kenapa, gudul basar. Masya Allah. Hati-hati kan di depan ada mobil, ada apa dan sebagainya kan. Antum kalau mau lihat aja, begitu tidak baik antum palingkan. Lihat reklame, pandangannya tidak bagus, palingkan. Lihat handphone, gak bagus gambarnya, palingkan. Dan Masya Allah, semakin cepat dia berpaling, semakin menunjukkan imannya kuat. Istighfar, lisannya beristighfar, matanya memalingkan. Quran surah ketiga, 133. Wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar. Begitu anda jalan, lihat tayangan ini gak bagus, astagfirullah, palingkan. Lihat aurat terbuka, astagfirullah, palingkan. Cepat seketika. Dan semakin cepat, semakin menunjukkan tingkat iman luar biasa. Semakin lambat, iman bermasalah. Astagfirullah. Masya Allah. Ada masalah imannya gitu kan? Nah, lihat sini. Jadi kalau semua orang Islam itu bagus, lisan gak boleh dusta. Lihat wailul lil mukadzibin, celaka orang dusta. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Kalau semua orang di bangsa ini beriman, Allahu Akbar, jangankan dusta, nyela aja enggak ada. Jadi kalau ada orang mengaku beriman saling cela, ada masalah dalam imannya. Awas menipu, ada masalah. Apalagi bunuh orang, mustahil. Orang beriman mustahil. Kalau dia hafal betul taruhannya dahsyat. Quran surah keempat An-Nisa, ya. Dahsyat sekali. Ayat 92 sampai 93-nya. Teman-teman sekalian, lihat kalimatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Ayat 92-nya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang saja, apalagi dia orang beriman, fajaza'uhu jahannam. Taruhannya neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepada dirinya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang sehat yang ingin masuk neraka jahanam? Ini mustahil ada orang beriman tembak orang, bunuh orang dan sebagainya, bikin bom ini tembak. Enggak ada. Enggak ada ketentuan jihad itu seperti itu, tembak bunuh orang sembarang, enggak ada. Ada ketentuan yang benarnya, enggak sembarangan. Ini mustahil ada orang beriman tiba-tiba menghabisi orang lain, mustahil. Taruhannya neraka jahanam. Antum masih ingat bom di Jalan Tamrin dulu? Saya dari kejadian itu saya ke Lampung. Di Lampung langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Astagfirullah. Saya bilang, Pak,
sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Kaidahnya lain. Antum bayangkan kalau kita ini lisannya baik sampai ke ujung kaki, masya Allah. Demi Allah saya katakan, indah. Polisi dibantu, tentara dibantu, ringan tugasnya tuh, ringan. Kayak nggak ada pencurian, nggak ada yang dusta, nggak ada yang macam-macam. Jadi kalau orang Islam dimanapun ada, yang nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nggak akan ada apa-apa, yang ada kemakmuran. Yang paling hebat kumpul 4 orang ini, dibicarakan. Akhirnya sepakat mereka, kita bikin pendahuluan. Pertama, kita lemah dalam koordinasi, bikin jam'iyah, jam'iyatul khair. Jamiatul khair. Rencana pertama, kita silaturahim 6 tahun kemudian. Sambil mencari guru, gurunya langsung cari dari Arab yang paling bagus. Ditunjuk sahabat Surkati, masya Allah. Ingin cari guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, itu sampai ke Arab, Pak. Dulu jangan kira ada pesawat, sekarang tinggal cuma telepon, pakai WA, kadang-kadang sudah ketahuan. Dulu haji aja 6 bulan, haji berangkat 6 bulan. Begitu pulang udah pada lupa 6 bulan, gitu kan? Masya Allah. Ini nyari guru tuh 1905. Baru datang 6 tahun kemudian 1911 ditemukan Syekh Ahmad Surkati. Beliau dari Sudan. Ya, ahli kitab, sering baca kitab, sedang belajar di Mekah. Dibawa kemudian tahun 1911 berkumpul kemudian di tempat yang disepakati, termasuk datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan ke sini juga, kumpul. Koordinasikan dengan yang di Solo, Kiai Haji Saman Hudi tahun 1911. Ya, kemudian di Surabaya Haji Umar Said Cokro Aminoto di tahun yang sama. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Disepakati pulang ke tempat masing-masing. Ini pulang, yang ke Solo membuat Serikat Dagang Islam (SDI). Menyatukan semua pengusaha-pengusahanya, saudagar-saudagar muslim yang dikumpulkan semua. Kita mesti kompak nih. Kalau kita nggak kompak, kalah sama yang lain nih, VOC dan sebagainya. Support. Kiai Ahmad Dahlan bikin kemudian Muhammadiyah. Ya, Jam'iyah Muhammadiyah. 18 November 1912 tahun kemudian membuat. Kemudian ada yang ke Surabaya. Di Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengumpulkan murid-muridnya, para pemikir. Diberikan cara berretorika, diajarkan cara berpikir, cara politik dan sebagainya. Di antara muridnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Maka apa yang terjadi setelah semuanya berkumpul? Perhatikan, pedoman tadi dibaca nilai keislaman, diterjemahkan dalam bentuk pertemuan, dihadiri kemudian oleh para ulama 6 tahun kemudian dipraktikkan. 1911, setelah 300 tahun sebelumnya tidak punya apa-apa, ketika kembali kepada nilai-nilai tadi, pedoman hidup, Islam, Al-Quran, dibawa, dipraktikkan, cuman butuh waktu 30 tahun kurang lebih. 34 tahun setelah 1911, tambah 34 berapa? 1945. Tiba-tiba, seorang murid Haji Umar Said Cokro Aminoto didaulat menjadi proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang tadinya Nusantara terpecah-pecah jadi Indonesia. Dari hasil pertemuan, didorong tingkat pendidikan, Kiai Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah. Pendidikan mulai maju, dibuat begini, bikin rumah sakit, bikin macam-macam. 14 tahun setelahnya berdiri NU, 31 Januari 1926 untuk menjaga torafnya, macam-macam. Kumpul di situ semua. Yang paling menarik, kumpul, saudagarnya juga support, saudagar support. Di antara supportnya yang paling hebat, proklamasi kemudian diikrarkan, diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno didampingi Insinyur Muhammad Hatta. Yang paling menarik, tanggal berapa? 17 Agustus. Tahun berapa? 45, 9 Ramadan, hari Jumat. Jam berapa? 10 pagi. Tempatnya di mana? Halo? Di mana? Jalan Pegangsaan? Kalau tempat bukan jalan. Tempat itu satu lokasi yang terbatas. Kalau jalan itu akses menuju tempat. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jalan. Pak Ustadz, di mana taklimnya? Di jalan. Masya Allah. Proklamasi di mana? Di jalan. Seingat saya sih, saya nggak tahu kalau antum ya. Saya nggak tahu. Seingat saya, kalau saya lihat gambar waktu kecil saya belajar itu kan depan rumah tuh. Ada halaman, panggung dibuat, ada speaker. Ini Insinyur Soekarno, ini Muhammad Hatta di sampingnya. Seingat saya begitu. Kalau antum beda, saya nggak tahu. Ya, seingat saya di tempat bukan di jalan. Makanya dituliskan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor itu menunjukkan alamat tempat. Ini begitu ditunjukkan nomor untuk membedakan tempat yang ini dengan tempat yang lainnya. Ini nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Kalau cuma jalan nggak akan nomornya. Silakan cek. Paling-paling Romawi 1, 2, 3, tapi bukan nomor. Jalan Brawijaya 1, Jalan Brawijaya 2, nomor 1 rumahnya, blok A, gang B dan seterusnya. Jelas di sini? Tapi teman-teman sekalian, pertanyaan saya, rumah siapa itu? Ayo, gak usah ngarang. Rumah siapa? Ah. Dan
tidak pernah dituliskan dalam buku sejarah, nggak pernah dituliskan. Itu rumah orang Islam. Saudagar tadi yang terhimpun dengan Kiai Samanhudi namanya Syekh Faraj bin Marta. Syekh Faraj bin Marta, beliau keturunan Yaman, keturunan Arab Yaman, mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Syekh Faraj bin Marta, kemudian beliau istirahat sebentar di Bogor. Insinyur Soekarno suka kunjungan ke Bogor, kadang-kadang ke istana, kadang ke situ kunjungan. Dan Insinyur Soekarno kan sakit beliau malamnya, karena diamankan di Rengas Dengklok. Dikasih madu Yaman oleh beliau, dengan izin Allah, bismillah ikhtiar. Sehat lagi, sembuh, proklamasi, Masya Allah. Cuma dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, singkat. Setelah apa? Kembali pada pedoman. Saya masih punya salinan dari ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada keluarga besar Syekh Faraj bin Marta. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar itu, Syekh Faraj bin Marta. Jadi kalau beliau ke Jawa pun, yang nggak mau pakai mobil kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Dan kami pernah bertemu sebagian dari keluarga besar beliau saat kami mengajar di Surabaya. Ditunjukkan, ya tempat-tempatnya, fotonya macam-macam, Masya Allah. Itu. Makanya negara berterima kasih kemudian kepada Islam dengan pedomannya berhasil di Indonesia. Bahkan ditetapkan sebagai dasar negara tentang nilai-nilai keberagaman. Apa dasar negara kita? Pancasila. Sila keberapa? Sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Cara membaca sila itu ditafsirkan dengan Undang-Undang Dasar. Baca Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertamanya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Saking ingin menghargainya jasa orang-orang tua kita, para pahlawan kita, orang-orang Islam mengambil pedoman itu, bahkan dasar negara pun diambil dari nilai-nilai keagamaan. Bahkan negara melindungi, ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu dijamin oleh negara. Dijamin. Di negara ini menjamin keberagaman. Makanya hal-hal yang bisa mereduksi, meruntuhkan, mengurangi keimanan, mengurangi keberagamaan di negara ini, itu yang tidak boleh ada, bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau negara kita merdeka, artinya merdeka dari segala hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Segala hal yang terkait dengan bertentangan undang-undang, itu tidak boleh ada. Harus merdeka kita dari semua itu. Liberalisme itu mengurangi keberagaman. Pluralisme merusak keberagaman. Sekularisme memisahkan keberagaman. Jadi pluralisme, sekularisme, liberalisme itu bertentangan dengan undang-undang. Bukan cuma dengan Islam, bertentangan dengan undang-undang. Nah sekarang bagaimana cara kita umat Islam membaca konsep keagamaan itu? Maka kita nggak usah jauh-jauh menafsirkan. Dibacakan dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah mau ditafsirkan apa di situ? Allah yang Maha Kuasa. Bagi kita orang Islam, Allah itu jelas. Al-ilahul ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah. Dituliskan pakai Latin, pakai bahasa Arab, tetap dibacanya Allahu Akbar. Dengan kalimat Allahu Akbar, bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata otomatis. Tiba-tiba dipilih Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Guru sekolah Muhammadiyah. Padahal pada waktu itu sudah ada yang hebat-hebat di Serkas Singadingejo, ada yang punya pasukan, ada yang punya macam-macam. Tapi kok yang dipilih beliau karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya cuma setengah paru-parunya, berjuang luar biasa dengan kalimat tauhidnya. Pedoman dikeluarkan jadi bertahan, terwujud negara kesatuan Republik Indonesia. Jejak Islam di Nusantara bukan sekedar menghadirkan jejak tapak-tapak tilas dalam bentuk-bentuk museum, bentuk-bentuk bangunan, bentuk-bentuk peninggalan, tapi jejak itu lebih kepada pedoman-pedoman yang harus kita lestarikan. Dengan pedoman itulah lahir negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan pedoman itulah kemudian dipraktekkan nilai-nilai kebaikan. Sekarang tugas kita mengisi kemerdekaan yang tinggal hanya dalam hitungan hari kita mendapati hari-harinya, maka kita harus kembali kepada pedoman itu. Coba lihat lagi. Cukup bagi kita menjadi orang beriman yang hadir di Indonesia. Dengan jadi orang beriman, maka mata kita akan baik, telinga kita baik, mulut kita baik, belajar kita semangat, dan kita bisa mengisi kehidupan di muka bumi, khususnya Indonesia ini dalam kebaikan. Silakan antum lihat ya, semua father funding kita, ketika mereka mempraktekkan nilai-nilai ini, hebat Indonesia dikenal. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Masya Allah, ada kokam yang kenal Haji Agus Salim. Luar biasa. Malam ini memang sudah agak semakin malam ya. Agak lain. Sini Fir'aun, sini Agus Salim. Luar biasa. Baik. Itu Kiai Agus Salim, Masya Allah. Ahli Quran, ahli tafsir. Gelarnya Kiai Haji diplomat. Diplomat mana yang sekarang gelarnya Kiai Haji? Saya belum temukan. Dulu Kiai Haji gelarnya Pak, hafal Quran, tahu tafsir, dan menguasai 14 bahasa. Begitu kembali kepada Quran, kecerdasan dibuka. Nanti saya kasih rahasia ya.
Nanti dalam taklim yang berikutnya kalau kita bertemu di lain sisi, ya bisa. Tapi saya kasih bocoran, ini rahasia di antara kita malam ini ya. Ada Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282 paling kiri sebelah bawah. Itu ada rahasia besar, ketika Anda bisa mengamalkannya maka Allah akan buka kecerdasan kita. Orang sekarang itu paling menguasai satu di antara 4 hal tipikal kecerdasannya dari segi ingatan. Cepat ingat, lambat lupa, nomor 1. Cepat ingat, cepat lupa, nomor 2. Lambat ingat, lambat lupa, nomor 3. Keempat ini agak repot, saya pun capek ini. Lambat ingat, cepat lupa. Jadi kita terangkan udah 2 jam lebih tuh, udah mau 3 jam. Paham insya Allah? Belum, Masya Allah. Ulangi, saya terangin 30 menit lagi. Sekarang paham? Belum, Masya Allah. Udah mau selesai, mau pakai sepatu baru ingat. Begitu dipakai lupa lagi. Nah, itu yang repot. Tapi yang ini menghasilkan yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah, bukan mau ingat. Itu luar biasa dan berlaku bagi setiap orang yang mengamalkan isinya, bahkan dipandang terbatas kemampuan fisiknya. Imam Al-Bukhari itu begitu lahir, tumbuh, matanya buta. Usia 2 tahun kehilangan ayam, 4 tahun kehilangan matanya. Butanya permanen. Mengamalkan ketentuan ayat ini. Ibunya dipraktekkan, merawatnya single parent. Tiba-tiba dibuka kecerdasannya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ingatannya menguat, sekali dibacakan langsung hafal. Dan yang paling hebat, kemudian ketika menghafal Quran, matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghafal Quran surah Qaf, ya, surah ke-50, ayat ke-22 sampai ke ayat ke-22. Begitu dibacakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka wa wasaluka al-yawma hadid. Itu ayat hukum akhirat. Begitu dibaca, Imam Al-Bukhari turun ke dunia. Dulu pandanganmu tertutup, nggak bisa lihat. Sekarang kami buka, bisa melihat kembali. Maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Tiba-tiba bisa melihat, sampai menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun beliau tuliskan, sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Diamalkan. Silakan buka kisahnya di kitab Fathul Bari, fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang punya saya, lihat di jilid yang pertama, halaman 634, paling kiri sebelah bawah paragraf ketiga baris 1 sampai 7. Ada semuanya. Rahasianya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan pada Anda tambahan pengetahuan. Kiai Haji Agus Salim meningkatkan takwanya. Beliau hafalkan Quran, tingkatkan sholat sampai punya gelar Kiai Haji. Tahu nggak? 14 bahasa tanpa harus merasa malu, punya kemudian nilai-nilai syiar keislamannya. Beliau berjanggut pakai sarung. Begitu keluar tugas diplomasi, janggutnya nggak dicukur. 14 bahasa pakai janggut nggak malu. Antum 2 bahasa aja belum lancar, janggutan udah malu. Masya Allah, baru 3 ada dicukur. Berangkat. Yang paling menarik, begitu mau pidato di mimbar dunia itu, maka sebagian diplomat dunia mengolok-oloknya. Apa respon beliau? Tidak marah, karena hafal Quran. Muncul di benaknya Quran surah ketiga ayat 134 itu. Wal kadhiminil ghaidha. Orang-orang yang sanggup menahan amarah itu orang baik. Tiba-tiba naik ke atas mimbarnya dengan elegan berkata, tuan-tuan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui, saya diberikan oleh Allah Tuhan kita semua anugerah berupa pengetahuan tentang ragam bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya diberikan kemampuan menerangkannya. Jadi mohon maaf kepada para kalangan kambing yang hadir pada saat ini. Saya akan menyampaikan dalam bahasa manusia, setelah itu saya terangkan dalam bahasa kambing. Apa yang terjadi? Tiba-tiba semuanya tertunduk, mata memerah dan elegan sekali. Selesai. Luar biasa. Diplomat dulu 14 bahasa, hafal Quran. Kembali pada pedoman kecerdasan terbuka. Silakan cek semua orang-orang Islam pada saat dulu. Hebat. Dan diakui oleh negara. Diakui oleh negara. Dan negara itu mengakui kebebasan, mengakui perbedaan, dan paling hebatnya mengakui keragaman. Dari pakaian nggak ada masalah. Pahlawan nasional Imam Bonjol, pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Apa pakaiannya? Gamis, jubah, bukan pakaian Arab. Lihat, nggak ada istilah pahlawan Arab, pahlawan nasional. Nggak ada masalah, semua ada. Ya, lihat orang dulu berjuang pahlawan nasional, gelarnya bagus, bajunya bagus, nggak ada masalah. Orang sekarang belum jadi pahlawan nasional. Ya, ilmu tidak sebanyak yang dulu, taat tidak sebaik yang dulu. Tiba-tiba jadi masalah semua. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, maka dari itu saya sarankan kepada kita semuanya, mari kita berbenah. Demi Allah saya katakan, ayo kita mulai dari Jogja ini. Tunjukkan pada dunia. Dari Jogja, berikan sinyal pada dunia. Kami ingin kembali pada ketentuan yang benar. Gali kembali Qurannya. Jangan cuma jadi bacaan, keluarkan. Dan berita baiknya, kalau bisa, antum keluarkan ayat-ayat spesifik terkait dengan kebutuhan antum saja. Antum yang pelajar, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran. Bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara menghafal yang baik, kapan menghafal, kapan mengulang, kapan mempraktekkan, turunkan.
Hei antum yang pengusaha, turunkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran. Lihat prakteknya pada diri Nabi. Demi Allah saya katakan, semua pengusaha yang belajar dari Nabi tidak pernah rugi, untung semuanya. Untung. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian, mempraktekkan bisnis Nabi. 3 bulan di Madinah jadi orang paling kaya nomor 3. 1 tahun di Madinah jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah yang kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja dari emas. Lihat orang paling kaya sekarang, semuka bumi, Bill Gates, 1.300 triliun punya sekarang, tapi belum tentu punya kapak. SMS sekarang juga SMS, punya kapak gak? Silakan. Abdurrahman bin Auf cuma pakaian modalnya. Utsman bin Affan, kayanya luar biasa. Hartanya bahkan sampai sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang, setelah 15 abad. Masih utuh. Dan jariyah. Antum tahu Utsman itu siapa? Menantu Nabi. Menikah dengan 2 putri Nabi. Satu meninggal dunia, nikah dengan yang lainnya. Yang paling menarik, melalui lisan Nabi dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang paling menarik, melalui lisan Nabi, kata Nabi, malaikat turun malu melihat Utsman. Yang paling menarik, kayanya luar biasa. Asetnya sampai saat ini masih ada. Yang lebih menariknya lagi, kata Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, halaman 38, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 2. Kata Imam An-Nawawi, di antara semua kemuliaan itu tidak menghalangi beliau untuk menunaikan sholat tahajud yang sunnah. Tahajud, Allahu Akbar, sampai khatam Quran. Sibuk, bisnisnya kuat, kaya luar biasa, semua segala-galanya melekat pada dirinya, tapi masih menunaikan tahajud bahkan sampai khatam Quran. Jangankan fardu, sunnah nggak ditinggalkan. Antum sesibuk apa sih? Dibanding Utsman, antum bukan sahabat. Sahabat bukan, tabi'in bukan, nggak pernah menikah dengan putri Nabi. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Jangankan tahajud, ya Allah, salat fardu ketinggalan. Tapi cita-citanya lebih daripada Utsman. Kalau bisa Ustaz masuk surga Firdaus tanpa hisab. Antum sehat. Susah. Sekarang sudah ketemu ya? Jejaknya sudah ada. Baik, di Nusantara sudah ada, NKRI-nya sudah ketemu, tinggal sekarang kembali kepada kita, apa yang mau kita sikapi dari itu semua. Pilihan ada pada kita. Silahkan mulai kita coba, nanti bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti insya Allah terasa bedanya. Ya, ada kebaikan pada diri kita semua. Yuk, saya tidak menginginkan ada hal-hal yang buruk terjadi. Ya, paling minimal setelah taklim ini. Buktikan. Islam mengajarkan disiplin. Rapi-rapi. Pulang dari sini, tolong jangan berikan kekacauan pada orang lain. Yang rapi, yang bersih, tunjukkan bahwa Islam itu indah, pedoman kita rapi, berikan senyuman, berikan kebaikan dan sebagainya. Itu indah. Ya, saya tidak menginginkan hal-hal yang tidak baik. Mau ke taklim, pakai motor, kencang-kencang, kena polisi. Panggil, lewat lampu merah. Sini, kenapa Pak? STNK mana? Ada. SIM ada. Ada Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa lewat? Saya tidak tahu ada Bapak. Kadang-kadang. Orang taklim tidak. Orang taklim tidak. Ya. Baik. Bismillah. Apakah makna khilafah dalam arti? Sebentar, saya tanya dulu. Jelas tidak? Paham insyaallah? Baik. Antum yakin dengan Quran? Siap mengamalkan? Siap mengamalkan? Baik, saya uji dulu. 1. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Yakin dengan Quran? Siap mengamalkan? Baik, saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman. Kalau antum merasa punya iman, ayat ini berlaku buat antum. Kalau tidak merasa punya iman, maka enggak usah dipikirkan. Bukan berlaku buat antum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Siap mengamalkan? Kalau uraian sudah jelas, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraiannya? Paham? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Hai orang-orang beriman. Berarti yang tanya, ini sebelum ayat dibacakan ya. Baik. Jangan tolong kirimkan dulu ya. Ini sudah ada 45 yang di sini ya. Baik. Saya mohon maaf sudah lebih setengah jam boleh? Ini sudah setengah 11. 10 menit lah ya. 10 menit ya buat sebentar ini. Bismillah. Pertanyaan. Antum daripada bikin lampu sama bintang, mendingan nulis assalamualaikum. Ya, lebih jelas. Lebih jelas. Ini bikin bohlam, bikin bintang, yang mendingan assalamualaikum. Tapi masya Allah, ini saya lihat yang di depan saya sudah hampir 3 jam ini wajahnya sudah mulai bersinar, masya Allah. Kena lampu. Kena lampu di atas.
Apakah makna khilafah dalam arti sebenarnya menurut Islam sendiri? Karena seiring berjalannya waktu, makna khilafah semakin menurun dan tergerus oleh mindset negatif. Masya Allah. Bagaimana contoh kepemimpinan yang bagus diterapkan di Indonesia menurut pandangan Islam sendiri? Tapi kita lihat dulu bahasa khalifah atau khilafah. Khilafah itu sistemnya, khalifah itu tugasnya. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Paling kiri sebelah atas. Ini kalimat khalifah pertama di Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kata khalafa yakhlifu khalfan. Secara bahasa bisa memiliki beberapa arti. Sesuatu pertama yang datang belakangan kemudian. Makanya kalau saya katakan yang di belakang saya katakan khalfa. Haulai ikhwa khalfi. Ya, mereka ada teman-teman di belakang saya. Khalaf. Generasi belakangan. Yang datang belakangan, yang awal-awal disebut dengan salaf. Salaf awal-awal. Khalaf belakangan. Baik. Jadi yang datang kemudian disebut dengan khalaf. Orang yang disebut khalif, tugasnya disebut khalifah. Kenapa disebut dengan khalifah? Karena manusia itu ketika dia dilahirkan kan saling menggantikan. Yang awal digantikan, awal digantikan, awal digantikan sampai dengan kiamat. Adam meninggal digantikan setelahnya. Meninggal digantikan setelahnya. Saling menggantikan. Karena itu disebut dengan khalifah. Paham sampai sini? Yang kedua, kata khalifah juga bisa berarti sesuatu yang mengandung manfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Yang menciptakan kebaikan. Turunan dari situ disebut dengan al-umru, batas usianya. Batasnya disebut dengan ajal, isinya disebut dengan umrun. Keadaannya disebut dengan ma'mur. Kata kerjanya amira, turunannya ya'mur. Baik. Khalifah yang membawa manfaat, bisa membangun. Karena itu ketika Adam diturunkan ke bumi untuk membawa ketenangan, kesenangan, kenyamanan, maka dikatakan oleh Allah, Adam, kamu dengan keturunanmu akan saling menggantikan. Tapi setiap yang hadir di bumi itu harus membawa manfaat dalam kehidupannya. Jadi kalau bicara yang bermanfaat, kalau menatap yang bermanfaat, kalau bekerja yang bermanfaat. Makanya semua bangunan yang dibangun oleh manusia itu harus membawa manfaat dalam kehidupan. Membawa manfaat, itu poinnya. Makanya disebut dengan khalifah. Karena itulah ketika kita diberikan batas usia, usia disebut apa? Bukan umur, ajal. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat punya batas usia, waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya enggak akan bisa maju, enggak akan bisa mundur. Nah, cara kita mengisi usia ini disebut dengan umur namanya. Di umur itu cara mengisinya, usianya disebut dengan ajal. Apa itu umur? Dari kata al-umru, sesuatu yang menghadirkan tadi manfaat, keberkahan, kebaikan. Jadi kalau sepanjang diberi umur, antum harus menghasilkan yang manfaat-manfaat, yang baik-baik. Jadi kalau ditanya misalnya umurnya berapa? 34 tahun. Maksudnya selama 34 tahun itu kebaikan apa yang sudah Anda hadirkan di muka bumi ini? Matanya berapa kali lihat yang baik? Mulutnya berapa kali lihat yang baik? Jangan-jangan anak 4 tahun sudah menghafal Quran. Mata buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, fisik kuat, masih belum sempat hanya sekedar melihat mushaf. Antum butuh berapa tahun lagi? Alhamdulillah. Butuh berapa tahun lagi? Ayo berubah. Berubah. Jadi kalau antum sudah mendapatkan kebaikan, Masya Allah. Maka ketika pulang, enak. Dulu kami punya kawan namanya Ahmad Muzammil. Semoga Allah menyayangi beliau. Beda usia dengan saya kisaran 5-6 tahun lah. Saya sekarang 33, mungkin beliau 38. Tapi sudah meninggal dunia. Kami mengasuh pesantren dengan nama yang sama. Saya dulu waktu pertama kali dari Libya ke Indonesia, mengasuh pesantren Al-Hikmah. Di Lebak Bulus, itu untuk penghafal Quran. Mahasiswa yang tinggal di sekitaran Jakarta Selatan. Supaya tidak tinggal di tempat yang kurang-kurang baik, ditampung di situ, gratis, menghafal Quran, dan Masya Allah. Ya, belajar di sekitaran Jakarta Selatan. Beliau Ahmad Muzammil, Allahu Akbar, mengasuh Al-Hikmah juga. Fokusnya tahsin. Tahsin. Saking sayangnya Allah kepada beliau, kisaran 2-3 tahun lalu. Bulan Sya'ban, ba'da subuh, setelah sholat subuh. Gak dapat Ramadan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wah, Ahmad Muzammil, pahala kamu sudah banyak. Setiap orang tahsin kamu dapat pahalanya. Enggak, setiap tahsin pahala mengalir, pahala mengalir. Setiap baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan, 10 kebaikan. At-Tirmidzi dalam hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah, 10 kebaikan mengalir bagi dirinya. Setiap tahsin dapat, sudah, kamu pulang. Adi Hidayat masih banyak dosanya, masih banyak kesalahannya. Dapat Ramadan dia, kamu tidak, pulang. Cuma dikasih bersin 2 kali. Hadsi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Indah pulangnya. Ahmad Muzammil bersin 2 kali, meninggal. Antum bersin berkali-kali tadi belum meninggal juga tuh. Tapi yang paling menarik adalah lihat kebaikan banyak ditenun. Mata melihat yang baik, mulut mengucapkan yang baik, kaki kepada yang baik. Itu umur namanya. Kerjanya baik,
pada orang tua baik, pada pasangan baik, pada anak baik, pada segalanya baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau ditanyakan kepada antum, apa artinya khalifah? Khalifah itu adalah pesan-pesan kehidupan yang menjadi tugas kita, misi kita saat di dunia untuk menampilkan banyak kebaikan-kebaikan. Wujudnya dua, ada kebaikan spiritual dalam wujud ibadah ritual, ada kebaikan sosial dalam hubungan muamalah dengan makhluk. Kebaikan ritual diukur berdasarkan takwa antum hubungan dengan Allah. Kebaikan sosial diukur berdasarkan takwa antum dengan makhluk. Makanya ketika disebutkan takwa di Quran sebanyak 115 kali, dibagi dua bagian. Ada hubungan dengan Allah, misal Quran surah kedua, ayat 2 sampai dengan ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat ibadah ritual. Ritual. Ada yang kedua ibadah sosial, hubungan dengan makhluk. Atau hubungan dengan makhluk, antum khalifah, cari yang baik-baik, cari yang bermanfaat. Siapapun selama dia makhluk, hadirkan kemanfaatan yang baik-baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang gemar berbagi dengan sesamanya. Maaf, berbagi dengan siapa? Sesama. Quran tidak pernah menyebutkan dia muslim atau tidak. Di sepanjang Anda manusia, belum tentu tetangga Anda ini muslim semua. Mungkin ada yang non muslim. Tunjukkan kebaikan orang Islam. Demi Allah saya katakan, ketika Anda diminta berbagi, kalimat iman disebutkan di situ. Teman-teman kalau kedatangan tamu, saya akan bertamu ke rumah Anda. Anda buatkan minuman tidak? Cari makanan. Kenapa? Kenapa? Bukan karena ada tamu. Kalau orang beriman itu bukan karena tamunya datang, karena Allah perintahkan dia untuk mengerjakan itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Jadi kalau tamu nggak jadi datang pun dia nggak akan marah, nggak akan kecewa karena dia selesai menunaikan perintah Allah. Sudah bikin minuman bagus, cari-cari jus yang paling enak, masya Allah. Tiba-tiba di jalan tamunya telepon, akhi, mohon maaf saya nggak bisa datang nih, ada acara ini. Karena dia mengerjakan karena Allah, bukan karena tamunya, dia nggak ada masalah. Gak apa-apa akhi, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar acaranya. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan anugerah tambahan minuman. Yummy, masya Allah. Enak. Kalau antum cuma karena tamunya capek, ya Allah, gak jadi datang, udah nyari ini nyari itu. Antum belajar karena pengen lihat ustaznya atau karena Allah? Ayo. Besok-besok saya uji gak datang nih. Masya Allah, belum tentu. Jadi kalau dilakukan karena Allah, itu enak semuanya, nyaman. Coba ketika berbagi, antum cek. Pernah dengar hadis ini nggak? Siapapun orang yang dalam bahasa umum bebasnya, siapa yang memasak makanan, baunya tercium pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Tapi tolong baca hadis dengan baik ya. Itu maksudnya kalau antum masak kuahnya saja. Kalau cuma masak kuahnya saja, maka kuahnya saja pun bagi dengan tetangga supaya dia tidak berpikir yang negatif. Antum masak kuah ayam isinya singkong. Antum gak bagi dengan teman, karena gak dibagi dia simpulkan, aduh kuah ayam gak dibagi, masak ayam, padahal cuma kuahnya. Maka bagi kepada dia. Tapi kalau antum masak kuah dengan isinya, jangan antum ayamnya makan, kuahnya kasih orang. Itu gak tepat. Tapi yang ingin saya sampaikan, apakah Nabi pernah mengatakan kalimat ini jika tetangga Anda muslim? Enggak. Demi Allah saya katakan, antum punya tetangga nih, mungkin non muslim, bagi dia, masak makanan kirimkan. Ketika dikatakan, Pak terima kasih Pak, Bapak baik sekali, bukan karena baik, tapi ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Begitu Anda sebutkan di lisan dengan kalimat Allah, maka itu jadi hidayah pada dirinya. Dia berpikir besoknya bagi lagi, masya Allah. Diperintahkan Allah lagi ya Pak ya, masya Allah, iya, kasih lagi. Apalagi kalau antum nih. Ini rumah tetangga, ini rumah antum sini. Tiba-tiba punya pohon mangga. Mangganya berbuah. Buah mangganya sampai ke pengarangan tetangga antum. Walaupun dia non-muslim, kasih tahu dari awal. Sampaikan, Bu, Pak, mohon maaf, ini ada mangga. Buahnya ke tempat ibu. Iya Pak, tolong jangan minta izin ya. Kalau nanti sudah berbuah, ibu pengen, petik aja langsung. Itu hak bersama, nggak usah minta izin. Loh kok begitu Pak? Aturan dari mana? Aturan dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kalau terlampau merepotkan. Kalau ambil aja, nggak usah bilang terima kasih Pak, masya Allah, jadi hidayah. Cuman besok-besok ayam Anda main ke tempat dia. Masya Allah, ayam. Dia belum tahu hukumnya. Masya Allah. Begitu besoknya datang, Anda diundang. Oh, masya Allah, Pak, ayam. Jadi itu ya.
Di antum nggak usah sibuk banyak-banyak loh, ini itu. Ya, antum terapkan dulu kebaikan-kebaikan. Kalau diri sendiri sudah baik, di rumah sudah baik, keluarga baik, tetangga baik, RT baik, jadi sekampung baik, senegara baik, maka sudah berlakulah kemudian nilai-nilai keislaman dalam kebaikan. Nggak usah takut. Selesai. Jelas ya? Baik, dan nggak usah merubah macam-macam. Sudah jadi jalani. Negara Republik Indonesia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai. Tinggal kita terapkan nilai keislaman dalam diri kehidupan kita. Dan negara menjamin. Ayo, terapkan oleh kita. Kata yang baik, sikap yang baik dan sebagainya, insya Allah. Dan tegaskan sesuai dengan hukum yang baik-baik. Ustadz, bagaimana cara kita? Mungkin bukan kita, tapi Anda. Saya nggak ikutan. Ya. Kadang-kadang suka dilibatkan. Ketika kita ingin berhijrah, tetapi orang lain mengejek kita dengan mengatakan so'alim. Masya Allah. Anda ingin berhijrah jadi lebih baik, kemudian orang mengatakan mengejek Anda so'alim. Bagaimana menyikapinya? Pertama, Anda harus sadari dulu, tidak ada di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, yang bebas dari ejekan. Celaan itu berlaku. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang buruk. Kalau Anda orang buruk, Anda akan dicela oleh orang baik. Hikmahnya begitu. Anda ini coba renungkan, Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, nabi dicela, disebut penyair, disebut tukang sihir, disebut dukun. Anda Allah bukan, malaikat bukan, nabi bukan. Anda nggak ingin dicela. Anda sehat. Lihat. Lihat. Anda tinggal lihat aja, Anda orang baik atau orang buruk. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang buruk. Selesai. Kalau Anda orang baik, Anda akan mencela yang buruk. Bukankah saat Anda ke masjid lihat orang mabuk, hati Anda mengatakan, ya Allah masih mabuk juga, berikan dia hidayah. Dia berkata, terlampau soleh. Sama aja. Maka ketika ada orang buruk mencela Anda, itu tanda jadi dari Allah, ingin menerangkan pada Anda bahwa saat ini Anda sudah berubah jadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmati itu. Alim. Masya Allah, saya tetap husni seperti yang sekarang. Dulu husni, sekarang husni. Kalau alim, teman kita yang lain, lebih alim. Masya Allah. Quran surah ke-25. Ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu lewat qalu salama. Sampaikan yang senyum-senyum aja, tenang, enggak usah dibalas. Begitu dikatakan, sudah mulai soleh ya. Keluar dari lisan orang yang kurang baik. Ini tanda jadi dari Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tutupi saya ya Allah dari sifat-sifat yang kurang baik. Jangan jadikan saya ria ya Allah. Mohon wafatkan saya dalam kebaikan ya Allah. Antum senyum aja. Orang soleh senyum. Masya Allah. Jalan. Biarin aja jalan. Doakan ya Allah, berikan dia hidayah dalam kebaikan ya Allah. Di pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi hidayah buat dia. Jadi kalau antum memposisikan dia sebagai anugerah, enak hidupnya. Tapi jangan terlampau bangga juga. Begitu disebut orang soleh ya, berarti saya naik status jadi orang soleh. Update dulu orang soleh menurut Allah. Ceklik foto. Habis. Jelas ya? Jadi tidak ada yang bebas dari celaan. Jadi kalau dicela, antum bersabar, tawakal kepada Allah, terus perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Kemudian jangan balas mencela. Kalau antum mencela sama dengan dalam diri antum pun ada celaan juga. Yang baik-baik aja. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak orang lain kepada jalan Rabbmu dengan cara yang terbaik. Hikmah. Ini ada orang belum betul sapnya. Kasih longgar. Antum ingin rapatkan. Jangan marah. Kalimat yang baik. Pak, ayo kita rapatkan Pak. Mudah-mudahan dengan rapat itu setan tidak masuk, sholat kita khusyuk. Kadang-kadang tidak semudah apa yang kita harapkan, tiba-tiba keluar kalimat yang tidak menyenangkan. Lah, nggak usah terlalu rapat lah. Saya mah setan aja masih untung bisa masuk, ya kan? Ikutan sholat misal, ya kan? Biarin aja kadang-kadang hal-hal demikian muncul. Gak apa-apa. Ya, tapi kadang-kadang letting yang sama itu tidak bisa diingatkan dengan urutan yang sama. Muncul ke imam, sampaikan. Kadang-kadang kalau antum lettingnya sama-sama makmum agak susah. Ayo Pak, rapatkan, geser sini. Rapatkan, geser lagi sampai ke tembok. Kayaknya antum injak, bak. Nggak perlu, nggak perlu. Imam, ketua tertinggi. Pak, tolong Pak rapatkan sebelum sholat kita mulai. Kalau belum rapat kita belum mulai ya. Aduh, nggak usah terlampau rapat deh imam, yang biasa aja. Kalau bapak nggak pengen rapat, gampang. Caranya jadi imam Pak. Kanan nggak usah rapat, kiri nggak usah rapat, sendirian depan. Saya yang jadi makmum, lebih enak, tenang, nyaman, tentram. Paham ya? Baik. Jadi ketika antum dicela, maka itu anugerah dalam kehidupan. Terakhir ya. Terakhir dulu ya, terakhir. Ustaz, ada 2 pertanyaan ya.
Apa batasan sunnah dan bid'ah? Tolong dijabarkan dengan detail. Pertanyaan pertama, saya jawab ini saya dulu satu. Baik. Sunnah itu segala yang melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, dan menjadi pedoman hidup beliau. Dipraktikkan. Jadi kalau belum dipraktikkan dalam fikih itu bisa disebut dengan hadis. Melekat kepada Nabi, ya, jadi sumber hukum, boleh mengerjakan, tapi Nabi belum tentu mengerjakannya. Kalau Nabi kerjakan, jadi pedoman kehidupan, itu disebut dengan sunnah. Nah, sunnah ini ada 4 jenis. Kalau keluar dari 4 ini, baru disebut dengan bid'ah. Apa keempat jenis ini? 1, ada dalilnya, ada contohnya, detil. Jadi dalil ada, contoh ada. Paling gampang sholat. Sholat itu jelas. Dalilnya ada, contohnya ada. Dalil ada, Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Contoh ada, langsung dari Nabi. Quran, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat, contoh ada. Jadi kalau sudah Nabi contohkan, dalilnya ada, antum gak boleh beda. Gak boleh beda. Kalau salah, antum beda, bukan Nabi yang salah. Antum yang terlampau kreatif. Awas, jangan terlampau soleh. Kalau sudah Nabi contohkan, kerjakan sesuai itu. Contoh, An-Nasai nomor hadis 886. Antum takbir, Allahu Akbar. Saat bertakbir itu, baik tangan sejajar dengan bahu, ataupun sejajar dengan daun telinga, An-Nasai nomor hadis 1101, itu semuanya sama, cuman satu cara ketika disimpan. Ya, lihat kalimatnya, fawada'a yadahul yumna 'alal yusra, kemudian meletakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Itu kalimatnya menggunakan fa. Fa itu harfu atfin, rabitin baina syai'aini bila hulun. Huruf perangkai dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Jadi begitu mengatakan letakkan telapak tangan yang di punggung yang kiri, cepat, langsung, gak ada gerakan lain. Angkat, letakkan, langsung. Jelas, satu dalil, satu cara. Maka kita tidak boleh beda. Langsung kerjakan, seketika letakkan. Ya ini kadang-kadang, mohon maaf, Ustaz saya gak enak lah kalau kiri duluan. Kalau saya mau sholat, tiba-tiba kiri duluan ke sini kan gak sopan. Masa sama Allah kiri? Saya pengen yang kanan. Begitu takbir, Allah kanan masuk, kiri ditulis, malah masuk. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan. Ini saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi coba kita cari dulu dalilnya. Kalau antum ada dalilnya, kemudian dikaji benar, saya akan sampaikan saya keliru. Yang benar dari anda. Tapi saya di rumah itu setidaknya punya koleksi 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu saya nggak temukan. Di kitab hadis palsu aja, itu nggak ditemukan yang begini. Jadi pemalsu hadis saja tidak tertarik memalsukan hadis itu. Saking jelasnya. Terus antum pengen ikutan gitu kan? Nah, jadi jangan buat dunia jadi aneh gitu ya. Nah, dan itu bagian pertama. Di contoh ada, dalil jelas. Yang kedua, dalil ada, contoh sementara. Kunut misalnya. Kunut itu dalilnya ada. Contohnya sementara. Di Nabi di awal-awal pernah berdoa, ya. Ya peristiwa Biur Maunah itu. Ada sekelompok sebagian sahabat datang kepada Nabi mengatakan, mohon maaf, disebut sahabat karena awalnya nampak seperti sahabat. Padahal dia pura-pura. Ya. Kemudian dia datang mengatakan, di tempat saya mendol desa masuk Islam semuanya. Maka Nabi senang diutus dan 70 orang sahabat. Penghafal Quran. Berangkat ke sana, begitu sampai sana diberikan berita kepada Nabi, beliau sedang sholat. Dalam riwayat disebutkan dari Imam Malik akan ruku, riwayat yang lain disebutkan saat bangkit dari ruku. Tiba-tiba disebutkan ya Muhammad SAW, ternyata mereka kemudian disiksa dan dibunuh. Maka Nabi kemudian merasa kecewa, menyampaikan dengan jiwa kemanusiaannya, bermohon kepada Allah, Allahumma adzibhum, Allahumma al'an bani kita, ya Allah tolong laknat si fulan, tolong hukum si fulan, tolong disebutkan. Sampai turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau memberikan hidayah karena mereka berbuat zalim. Maksud Quran ini, kalau ada kesalahan terjadi, jangan cepat minta dihukum, karena ini baru awal tugas masa kenabian. Kalau cepat minta dihukum, nanti umatnya habis, sedangkan engkau itu nabi untuk seluruh alam sampai batas akhir manusia. Maka dilatih Nabi kemudian untuk menguatkan kesabaran. Maka dari situlah kemudian disebutkan dalam riwayat Nabi tidak mempraktekkan itu lagi, tapi mengganti doa dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik yang berpengaruh ketaatan disebut dengan kunut namanya. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Ya, dan seterusnya. Kemudian diajarkan pada cucunya diantaranya Al-Hasan, termasuk Ibnu Umar, belajar itu. Nah, ada riwayat menyebutkan Nabi tidak mempraktekkan itu lagi, tapi sebagian sahabat membaca dibiarkan oleh Nabi. Ibnu Umar mengatakan kadang-kadang Nabi mempraktekkan. Ulama kemudian melihat karena sahabat ada yang pernah mempraktekkan, didiamkan oleh Nabi, dan Nabi kadang-kadang mempraktekkan, kadang-kadang tidak. Ada yang menyebutkan tidak mempraktekkan. Maka ulama sepakat bahwa kunut itu kalaupun mau dikerjakan itu tidak ada masalah. Tapi pilihan kita ada 3 bagian. Pertama, nggak kerjakan, nggak apa-apa, karena Nabi pun tidak mengerjakannya setelah itu. Riwayat demikian.
Ada yang mengatakan mau dikerjakan, silakan. Karena sebagian sahabat mengerjakan, Nabi mendiamkan. Maka Imam Abu Hanifah memilih tidak mengerjakannya. Imam Malik, Imam Syafi'i memilih mengerjakannya. Imam Malik mengerjakannya sir, tidak dikeraskan. Dan sebelum ruku. Di rakaat kedua sebelum ruku. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengeraskan. Rakaat kedua setelah ruku. Ya. Allahumma hadini fiman hadait. Kalau jadi imam, Allahumma hadina fiman hadait. Imam Ahmad bin Hanbal memilih yang ketiga, menengahi. Ini kan sebelumnya nggak ada doa itu. Ada peristiwa besar, ada doa itu. Setelah peristiwa yang nggak ada, nggak dibaca lagi. Maka disimpulkan oleh beliau, maka doa itu dibacakan jika ada peristiwa besar saja membutuhkan doa. Peristiwa besar membutuhkan doa disebut dengan nazilah. Maka setiap ada peristiwa nazilah, maka dibacakan doa kunut tadi. Ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya. Di semua hampir waktu-waktu salat, terutama yang jahar. Maka ulama sepakat ketiga-tiganya. Walaupun Imam Ahmad mengatakan nazilah, Imam Syafi'i mengatakan dijaharkan, Imam Malik mengatakan disirkan, Abu Hanifah tidak mempraktekannya, namun mereka semua bersepakat bahwa tidak saling menyalahkan kalau ada yang ingin menggunakan. Jadi contohnya sementara, dalilnya ada. Kalau ingin dipakai silakan, tidak juga silakan. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Jelas selesai. Ya, saya pernah di Tripoli kedatangan tamu dari Indonesia, sampaikan, Ustaz, sekarang alhamdulillah di Indonesia Muhammadiyah NU kompak. Sekarang udah nggak ada kunutnya. Insya Allah saya bilang bisa begitu Pak. Iya, karena sama-sama nggak ke masjid, sholatnya di rumah semua. Ya itu poinnya teman-teman sekalian. Ya, yang ketiga, dalil ada, contoh tidak ada. Ini pun bukan bid'ah, hati-hati. Hati-hati, kadang kalimat-kalimat gak lengkap. Setiap yang gak ada contohnya bid'ah. Tolong pelajari dulu dengan baik. Karena ada juga yang dalil dari Nabi tapi contoh tidak ada. Misal, Nabi pernah jalan dengan Khalid bin Walid. Ketika berjalan dalam satu medan peperangan, tiba-tiba Khalid nombak satu biawak darat, ditombak, dibakar, dihidangkan di hadapan Nabi. Tapi Nabi diam aja gak makan. Ternyata Khalid makan, dites oleh Khalid, haram gak didiamkan Nabi? Dimakan, ternyata Nabi mendiamkan. Terus sampai dimakan sampai habis oleh Khalid. Nah, diamnya Nabi ketika membiarkan hukum itu disebut dengan takrir namanya, persetujuan Nabi. Artinya hukumnya boleh. Boleh sekalipun Nabi tidak mempraktekkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Nabi nggak praktekkan? Karena tidak semua yang kemudian jadi boleh itu cocok buat Nabi. Atau bisa beliau gunakan. Bagi Nabi kalau ada kambing ngapain makan biawak? Kalau ada ayam kenapa makan biawak? Tapi bagi Khalid, saya ini kan orang medan perang, orang lapangan. Nabi kadang di lapangan, kadang bimbing umat. Kalau saya kan tidak setiap hari bersama umat, tidak setiap hari dapat kambing guling, ayam bakar dan sebagainya. Saya harus punya tap ini, biawak guling. Kalau saya tidak uji ini, saya nggak akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Makanya saya makan untuk menguji di hadapan Nabi ini halal nggak, haram nggak. Hukum itu yang kemudian bisa diambil oleh para tentara kita, pasukan khusus. Ada Denjaka dari marinirnya, ada kemudian Kopassus dari daratnya, ada Paskas dari angkatan udaranya. Ketika mereka muslim beriman, berperang, gerilya kemudian di hutan. Kalau nggak pernah belajar prinsip ini, bagaimana bisa menerapkannya? Kan nggak dapat kambing guling tuh, nggak dapat ayam bakar. Susah. Mau seperti apa kalau nggak dicoba susah. Akhirnya apa? Puasa, kata musuhnya, nggak usah ditembak, nanti mati sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ada yang ketiga, yang keempat, ini yang dahsyat. Dalil tidak langsung, contoh nggak ada. Dalil yang nggak langsung di Quran nggak ditemukan, di hadis jangankan yang sahih, yang palsu aja nggak ada. Tapi cuma bisa dilihat lewat analogi, kias namanya, kias. Contoh, zakat fitri. Antum kalau zakat fitri, yang antum sebut fitrah itu pakai apa? Beras misalnya. Coba cari dalam hadis. Nggak usah antum tunjukkan hadis sahih, hadis palsu aja. Pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain antum nyari? Nabi zakatnya kalau nggak pakai kurma, pakai gandum. Karena makanan pokok beliau itu sampai sekarang makanannya itu. Makanya kata Muawiyah ketika beliau menyampaikan dibawa ke Syam, berkuasa beliau menyampaikan ada irbun, ini makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok antum dimakan di tempatnya walaupun bukan kurma dan gandum boleh jadi kemudian bagian dari zakatnya. Tapi contohnya nggak ada dari Nabi. Dalil langsungnya tidak ada, metodologinya kias, ini pun bukan bid'ah, tapi masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam agama. Tinjauannya dalam syariat, disebut dalam fikih, kaidahnya kaidah fikih, usulnya dasarnya usul fikih. Diturunkan di situ. Nah, jadi tadi makanan pokok antum apa?
Beras, nasi, Masya Allah. Tadi beras, Masya Allah, sekarang jadi nasi, Alhamdulillah. Ya, saya sepakat nasi ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam itu beras, bebek itu beras ya. Alhamdulillah, sampai hari ini saya masih nasi. Asalnya dari beras maka boleh dipakai zakat. Di luar yang 4 itu baru kemudian disebut dengan bid'ah. Dalil sudah tidak ada, contoh tidak ada, kias juga tidak ada, dan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Maka itu yang keluar dari tuntunan. Salat subuh berapa rakaat? Tiba-tiba ini 3. Ustaz, saya banyak dosanya Ustaz, belum tentu dimaafkan oleh Allah Ustaz. Besok saya mau salat subuh 4 rakaat aja. Enggak bisa. Antum mau sebanyak apapun dosanya tetap 2 rakaat. Puasa sudah bagus Senin, mau tambah Kamis, boleh. Senin Kamis sudah konsisten Ustaz, sekarang saya mau puasa Aimul Bid, boleh. Ada lagi nggak yang lain Ustaz? Boleh, puasa Daud namanya. Daud, sehari puasa, sehari tidak. Begitu temannya melihat, dia puasa Daud. Saya pun pengen sholat Daud, sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Ya Masya Allah. Ya, kemudian asar sholat, maghrib tidak. Itu nggak ada, itu bid'ah. Itu bid'ah. Jelas ya? Nah, itu nggak ditemukan. Jadi teman-teman sekalian, antum mesti teliti dalam melihat sesuatu. Jangan dulu cepat simpulkan. Tapi kalau memang itu nggak ada, nggak usah repot antum. Capek. Allah itu bikin kita mudah, kenapa bikin susah? Ayat hukum di Quran itu cuma 300 ayat kurang lebih. Quran 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ayat hukum kurang lebih 300 ayat. Berapa persen? Cepat, 5%. 6.000 bagi 10. 6.000 bagi 10, 600. 10% bagi 2, 300. 5%. Cuma 5%. Jadi antum jangan tambah lagi. Allah inginkan antum mudah, kenapa antum persulit diri sendiri? Tapi untuk menetapkan itu sunnah atau bid'ah, antum harus teliti. Jangan cepat menyimpulkan, lihat dulu, turunkan dulu. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Kalau baik, kerjakan. Awas, sekarang ini orang banyak kena penyakit kutil di Indonesia. Kutil, kurang teliti. Semua disimpulkan, terutama media nih. Lihat ini baru melihat itu, framing, tampilkan, itu bahaya. Bahaya itu penyakit tuh. Saya pernah dengar kisah itu, ada seorang wartawan pengen dapat berita hebat. Semua cara dicari. Datang, terjadi kecelakaan, tabrakan besar. Pengen foto, semua orang berkerumun. Karena nggak punya akses, cari cara. Saya ayahnya korban, saya ayahnya korban. Ayahnya korban. Ya orang yang berkerumun kan kaget, ayahnya korban, jadi dikasih jalan. Begitu dikasih jalan, mau foto depan korbannya, waduh, langsung mukanya pucat. Keringat dingin keluar. Ternyata yang ketabrak anak monyet. Masya Allah. Jadi kagok. Mau meralat sudah bilang ayahnya korban, ayah korban. Mau dipoto bingung kan? Nah, itu kadang-kadang dalam keadaan tertentu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat yang ke-6. Awas, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hati-hati. Cek dulu, dicek dulu supaya apa? Supaya nanti di akhir-akhir antum tidak menyesal bahwa apa yang telah antum kerjakan ternyata salah. Jelas ya? Paham sampai sini? Cukup dulu ya? Sudah jam 11 ya? Ada apa, Pak? Amalan Dzulhijjah. Ada lagi selain ini? Baik, terakhir saya cepat ya. Amalan Dzulhijjah pertama, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Baik, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa amalannya? Disebutkan oleh Nabi amal soleh. Setiap amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan Dzulhijjah, terutama di awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicintai, statusnya naik. Naik pertama senilai dengan jihad fisabilillah. Walal jihadu fisabilillah, qala walal jihadu fisabilillah. Tidak senilai dengan jihad fisabilillah. Jadi lebih tinggi. Ya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Dikecuali seorang berjuang dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Yang pertama silakan tingkatkan amal saleh. Apa di antara amal salehnya paling gampang? Antum keluarkan semua jenis amal saleh di Quran. Bagaimana cara mencarinya? Cari kalimat iman. Setelah ada kalimat iman, setelahnya amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, bentuknya apa? Cari kalimat iman dengan setiap bentuknya. Misal kalimat yang pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Setelahnya amal saleh, wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak amal saleh. Ya, jadi silakan tingkatkan salatnya, salat sunnahnya keluarkan, infak tingkatkan, interaksi dengan Al-Qur'an. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kalau antum ingin lebih banyak lagi, saran saya nanti puasa. Abu Dawud nomor hadis 2426. Ya, di buku saya di tuntunan praktis Idul Adha, halaman ketiga paling kanan sebelah bawah. Hadisnya dari Hunaidah, disampaikan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna,
Lihat kalimatnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 9, perbanyak puasa. Kalau antum tidak kuat 9 hari, antum ambil tanggal 9-nya. Hadis Muslim hadis 1162. Ya siyamu yaumi Arafah. Lihat kalimatnya yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Kalau antum bisa kerjakan puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Lumayan, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Gugurkan dosa, setahun yang akan datang dijaga dari tidak berbuat dosa. Maka rumus dari Nabi, kalau ingin perbanyak amal soleh, antum kerjakan puasa. Karena puasa itu saat dikerjakan, itu akan memanggil amal soleh yang lainnya. Antum tidak puasa, jangankan sholat sunnah. Sholat fardu kadang-kadang terlambat. Tapi kalau sedang puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, nyesel antum. Antum tidak puasa, ada yang minta, belum tentu diberi, depan mata. Tapi saat puasa, yang gak kelihatan, antum catat. Mana fakirnya, mana miskinnya, mana yatimnya. Antum saat tidak puasa, belum tentu baca Al-Quran. Al-Quran baca. Tapi saat puasa, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dan hebatnya orang puasa, dia bisa menekan maksiat. Di antum saat tidak puasa, barangkali ringan. Kadang-kadang kata abai, kadang dusta sedikit, kadang gibah. Tapi saat puasa, mau bohong, susah. Minimal takut batal puasanya. Dicela orang, gak akan balas. Tahan. Kok gak balas, akhi? Ah, nanti aja lah, habis maghrib. Habis maghrib. Tungguin maghrib, habis maghrib lupa. Jadi ada yang baik di situ ya. Baik. Dan ada amalan khusus untuk orang yang akan berkurban. Untuk yang berkurban ini beda dengan yang lainnya. Hadis Muslim nomor hadis 1977. Saya lagi hadis Muslim nomor hadis 1977. Ya di kitab Sahih Muslim jilid yang ke-7 halaman 152, posisi paling kanan sebelah atas dari Ummu Habibah yang menyampaikan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, idza ahalla hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, jika telah muncul diketahui awal Dzulhijjah, ini hisab sudah menetapkan nih. Insyaallah kita Idul Adha-nya tanggal berapa tahun ini? 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 1 September. Antum tarik, ya, antum tarik berarti kurangi 10, kurangi 9 dari situ, berarti ketemunya berapa? Tanggal sekitar 23 Agustus, ya, 20 sekitaran itu, ya, sekitar 22 atau 23. Jadi begitu sampai tanggal itu, lihat kata Nabi, kalau ada di antara Anda yang ingin berkurban, maka jangan potong dulu semua rambut dan kuku yang melekat pada tubuhnya. Sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, itu kurang lebih amalan-amalannya. Kalau sudah sampai tanggal 9 perbanyak takbir. Takbir boleh dimulai dari sejak tanggal 9 subuh sampai dengan hari tasyrik tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan selanjutnya tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah salat sunnah Idul Adha. Ya, dilakukan di tempat yang terbuka luas. Kalau lapangannya lebih luas, kenakan di lapangan. Kalau masjidnya lebih luas dibanding lapangan, tunaikan di masjid. Seperti Masjid Nabawi sekarang. Kalau dulu di lapangan, sekarang orang semua ke masjid. Bukan karena masjid lapangan, ya cari tempat yang lebih luas yang bisa mengakomodir semuanya. Karena perempuan keluar, yang haid juga keluar dan sebagainya. Supaya bisa tertampung untuk mereka semuanya. Maka cari, kemudian tanpa adzan, tanpa iqamah. Jangan terlampau soleh, tanpa adzan, tanpa iqamah. Kalau di lapangan, nggak usah pakai tahiyat. Jadi langsung duduk, kemudian tunggu, langsung tunaikan sholat. Paham ya? Sebelum itu semua, mari kita tingkatkan besok dengan berlatih. Sholat subuh, lakukan, tingkatkan, maksimalkan. Dan saya bermohon pada Allah mudah-mudahan siapapun di malam ini kita semua, termasuk teman-teman kita, pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan malam ini kita dijadikan orang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya punya keinginan cukup lama berada di sini untuk kita berbagi. Tapi juga kita mesti realistis dengan keadaan bahwa kemampuan kita untuk menangkap pelajaran tidak bisa menghasilkan dalam bilangan yang cukup lama. Lebih baik kita mendapatkan sedikit tapi mudah diamalkan, tapi banyak waktu tapi tidak fokus kita dalam menyimak dan mengamalkannya. Maka saya mohon izin kita cukupkan dulu untuk sementara kajian kita di malam ini. Ya, 3 jam kita belajar, maka untuk bertahun-tahun ke depan kita praktekkan apa yang kita bawa. Pesan saya, kalau ada yang baik, benar, apa yang antum dapatkan malam ini, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Silahkan amalkan. Tapi kalau ada yang tidak tepat, itu pendapat saya yang salah. Saya yang salah. Itu pengaruh yang tidak baik. Maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik, tunjukkan pada saya supaya saya bisa koreksi, dan dengan itu saya sampaikan, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala difasilitasi oleh teman-teman di sini. Saya mencintai antum semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan semua rasa cinta ini untuk syukur kepada Allah dengan mengamalkan kebaikan. Terima kasih pada teman-teman di PWM Muhammadiyah Yogyakarta, teman-teman Kokam dengan fastabiqul khairatnya, Quran surah kedua ayat 148. Ya, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya orientasi beda-beda.
Ada orientasinya bekerja, berbisnis, macam-macam. Antum orientasinya menegakkan kebaikan-kebaikan dengan unsur kepemudaan. Semoga Allah balas kemuliaan itu semua dan menjadi pahala akhirat untuk antum semuanya. Baik, teman-teman semuanya yang telah hadir di sini, juga aparat kepolisian yang berjaga, teman-teman yang lainnya, semoga semua jerit payahnya, lelahnya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya dengar ada para penghafal Quran di sini. Berapa orang? 30 orang. Yang sudah hafal Quran berapa orang? 30 juz. 2 orang. Ada orangnya. Baik, taib. Yang 2 orang insyaallah dari akhir kita berikan apresiasi, masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah, dan untuk yang sisanya kita berikan 10 juta untuk dibagikan. Jadi kita ikutan, nanti kita berikan 20 juta, tolong titip 5 juta untuk yang telah hafal Quran, dan 10 juta dibagikan bagi yang penghafal sisanya. Mudah-mudahan untuk membantu, untuk kami saya tidak bisa berikan apapun. Saya sangat mencintai para penghafal Quran. Ya, kalau ada yang bisa saya berikan apa yang terbaik untuk antum. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau besok saya harus kembali dan jam 6 kami sudah take off. Terima kasih teman-teman semuanya. Insyaallah nanti kalau ada kuota buku, ya, saya sebut kuota karena kadang-kadang suka habis, ya. Baik, nanti insyaallah kita kirimkan khusus untuk Idul Adha. Ya, nanti kita lihat kalau yang di Alisan, di Palembang dan beberapa sudah tersalurkan, kita kirim kemudian ke Jogja untuk bisa dibagikan. Nanti silakan dikoordinir sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, itu tidak dijual. Antum silakan dapatkan, silakan antum untuk pelajari dan bisa diamalkan dalam kebaikan. Kalau bisa sih disinergikan, misalnya dari beberapa masjid dari daerah-daerah yang ada, titipkan supaya bisa dibaca dengan teman-teman yang lainnya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.